Halo, selamat pagi Kaim. Pagi, mirip ya bajunya hitam-hitam. Fitimu lewat bang. Aduh, Iya, masih Dara. FGP ya. Kabar baik, Aim apa alhamdulillah. kabar Kak Aim? Alhamdulillah. Baik. Dengan nada senyap. Masa depan suram, Madesu. Oh, dari tadi aku ngomong nggak kedengeran ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah Aku baik. temennya Kak Nik, temennya Kak Wijaya yang lama banget nggak masuk. Aman. Karena sibuk ya. Iya, karena sibuk masing-masing, dan aku live-nya kadang malam. Waalaikumsalam Kak Ima. Halo Kak Im, salam kenal semuanya teman-teman. Kalau aku sudah tidak begadang. Oh, udah nggak begadang ya? Dan aku lihat Grounding. Kak Nik sama Bang Bang Bewo ini ya, buka kayak agensi gitu ya. Buka kelas, bukan agensi kan bewok. Kalau aku acting lebih kelas gitu. Grounding ini. Lebih ke kelas acting ya. Grounding nggak Kak Im? Nerd. Itu ada yang Oh, ada gitu yang ya? tes nggak? Aku. Lah iya kan. Nah, udah. Ini gimana? Ya, Udah aman, better aman. kan? Udah better. Oke, aku sumbang lagu aja karena tadi disuruh sama Kak Nik. Kok disuruh sih kesannya kayak ini banget. Oh iya, aku diundang sama Kak Nik. Halo teman-teman semuanya. Mohon izin menyanyi satu lagu buat teman-teman yang ada di rumah ya. Karena suaraku juga belum pulih sebenarnya sih. Masih dalam keadaan baru bangun tidur dan Oke. belum prima untuk nyanyi. Tapi ya udahlah karena diundang. Pagi Kak Ratu. Masih bicit. Waalaikumsalam. Masih, Kak. Seandainya suara gue kayak gitu Apa ya. Kak? Iya, seandainya suara aku kayak gitu, Halo, kalau morning. aku kayaknya ikut Master Chef deh. Ngadi-ngadi. Tapi gue tuh orangnya kadang suka gini ya, KM ya, kayak gue nonton Master Chef, tiba-tiba otak gue Pengen langsung jadi. traveling. Aduh, kayaknya gue besok gue mulai belajar minimal Masak. cara bikin. Gitu. Ini FOMO ya, maksudnya kayak nggak bisa lihat sedikit yang Iya, bagus-bagus tapi- terus tiba-tiba besoknya mau belajar gitu. Oh my god. Iya. tapi ngelihatnya tuh kayak gini loh ya, kayak ada sesuatu dulu nih, ada drama-drama yang misalnya kasihan gitu kan, dia dibully padahal dia masaknya bagus. Kasihan gitu. Gua harus bisa masak, gua jangan sampai jadi orang kayak gini gitu loh, kayak ada kayak jangan dibully gitu loh. Ah, modal cantik doang ini orangnya gitu loh. Kan ada yang gitu kan, maksudnya dia cantik apa dia cakep gitu. Terus masih bertahan gitu. Jadi netizennya suka nyinyir gitu kan. Ini ada bosku di bawah. Aim Halo, jago bosnya masak Kak Aim. katanya. Ini Bu Yayu Rahayu, ini bosku di kantor. Waduh, dipantau ya. Iya, dipantau gue. Iya, jadi Nik mendingan. tapi sebenarnya Kak Nik, Gimana? Iya. Kak Nik gimana sih maksudnya kayak gini kan? Kalau dunia entertain kayak gitu, kalaupun misalnya dia dibully itu jadi exposure nggak sih buat acaranya gitu kan? Iya, itu maksudnya kan buat orang kan itu ada yang disetting gitu kan. Ada yang disetting benar-benar dia tuh ditaruh untuk dibully, ada gitu loh. Iya. Terus dibikin skenarionya, terus biar exposure-nya naik gitu, biar algoritmanya naik. Jadi makanya ada gimmick-gimmick itu bener gitu loh. Memang ada di dunia apapun, gimmick itu penting di kehidupan sehari-hari. Kan kita juga gimmick sebenarnya ada beberapa kali gitu kan. Cuma kita nggak sadar aja gitu loh. Waalaikumsalam Kak. Iya. Kita misalnya ngantuk gitu kan, terus misal kita kerja, Bang Aim kurang tidur, terus di kantor sok-sok happy, sok-sok tidurnya cukup, sok-sok morning person gitu kan. Padahal sebenarnya begadang gitu. Kan itu gimmick juga gitu kan. No drama, no viral. Ya benar juga. Ya, untuk Indonesia seperti itu. Iya. Apalagi aku entertain jujur ya Kak Aim ya. Aku ke Idol, ke Master Chef, kayak gitu-gitu. Aku tuh punya jalur khusus gitu. Jadi kalau mau Tahu masuk lah. tinggal masuk, mau masuk tinggal masuk. Ngeri nggak tuh?
Jadinya kayak kalau kayak gitu ya, punya privilege tersendiri gitu kan. Iya. Cuma aku jadi orang yang sadar diri, gue nggak bagus-bagus banget. Tapi sebenarnya gimmick tuh bukan cuma di Indonesia teman-teman. Bahkan di luar pun gimmick yang untuk acara-acara tertentu memang pakai gimmick gitu. Gak cuma di Indonesia kok itu. Indonesia tuh juga nyontoh dari sana, ngejiplak dari sana gitu. Itu harus kita akuin gitu. Benar. Tapi mungkin karena apa ya, sumber daya manusianya kita yang mungkin selalu berpikiran bahwa Waalaikumsalam Kak Rizwita. gimmick itu dibuat dengan serius, akhirnya terbawa-bawa deh buat netizen kan. Iya. Akhirnya mereka berpikir, aduh kayaknya emang kayak gini nih. Iya. Dan akhirnya mereka itu menganggap bahwa memang itu seriusan, padahal semuanya itu diatur gitu kan, disetting. Iya. Iya. Memainkan emosi penonton gitu. Kalau manusia yang ini pasti bisa ngelihat manusia yang gimana ya? Yang Ya. logis Yang logis dan ya. realistis. Bagus. Ya bagus ya bahasanya Kak Aim. Terima kasih. Gue lagi mikir kan apa penempatan bahasa yang cocok biar nggak, ya kan gue juga masyarakat Indonesia gitu kan. Terus kalau lu ngerasa suara lu tuh berteknik gitu kan, atau yang kayak diva banget, diva tuh yang kayak gini ya, kayak Whitney Houston gitu-gitu kan. Lu masuknya terus lu sadar diri fisik nih gitu. Misalnya suara lo kayak Whitney Houston, tapi fisik lu mohon maaf B aja gitu loh. Mendingan lu masuk ini deh, X Factor deh gitu. Jangan masuk idol. Kalau idol lu all package. Kalau masuk idol lu harus cantik, lu harus ganteng. Justru suara belakangan gitu. Nah, gue kayak ngajarin gitu ya. Maksudnya kalau The Voice kalian masih ada kesempatan untuk benar-benar harus bagus. Kalau The Voice benar-benar harus bagus suaranya gitu. Kalau idol itu nggak munafik, itu butuh fisik. Dan kalau kalian ngerasa tua-tua banget, misal kayak usia 27, 28 baru masuk idol gitu, Iya. jangan harap menang, karena di sini tuh pemenangnya semakin muda umurnya dimenangin gitu loh. Gue kayak gimana gitu loh ngomong kayak gini. Maksudnya ya gitu, kalau kita, karena usia karirnya akan pendek kalau misalnya dia usia 27. Jadi usia karirnya pendek gitu loh. Jadi kalau usia masih belasan, dia cantik, dimenangin gitu. Karena usia karirnya masih panjang. Dia masih belum menikah gitu. Ya good looking akan lebih. Iya, karena itu nilai plus. Nah, idol itu berubah ketika sosmed menyerang. Kalau di masa-masa Joy Tobing, Delon, atau masa-masa Aris, itu masih mengandalkan suara gitu, yang nggak ngelihat latar belakang sama fisik. Tapi semenjak sosmed ada, mau nggak mau mereka mengandalkan untuk naikin algoritma itu dari segi penampilan juga, performance gitu. Nah kalau misalnya kita tua-tua kayak gini nih, di atas 30 tapi suara kita bagus, mendingan kita masuk X Factor aja, kayak Fatin gitu kan, yang nggak ngelihat fisik, yang nggak ngelihat apa, tapi suara aja yang dilihat gitu loh. Tapi usia karir nggak nentu, itu tergantung kita setelah itu. Karena kan gimana pun juga masyarakat Indonesia ini suka fisik yang bagus gitu kan. Nah tapi kalau Fatin kan pinter, dia bermainin karirnya gitu. Akhirnya dia nggak tenggelam gitu loh. Kan banyak yang tenggelam ya, nggak penyanyi doang. Pemain sinetron ada tiba-tiba main, tiba-tiba nggak kelihatan lagi gitu. Kak Nik, aku boleh ngomong nggak? Boleh dong. Jadi untuk Idol, X Factor sama The Voice itu sebenarnya klasifikasi pesertanya itu berbeda. Jadi kalau untuk X Factor, The Voice itu untuk semua rentan umur. Tapi kalau untuk Idol sendiri emang ditentuin sampai, kalau nggak salah tahun ini diperpanjang jadi 27 tahun. 27 tahun. Jadi mereka yang daftar itu bagus. memang kalau untuk Idol ya memang remaja yang punya suara dan talenta yang bagus. Dan pastinya benar yang dibilang sama Kak Nik bahwa harus punya paket lengkap, all package. Artinya harus cantik, harus berpenampilan menarik, harus mampu untuk ngobrol sama audiens. Jadi memang dipersiapkan untuk menjadi idola masa depan kan. Jadi memang rentan umurnya itu agak jauh lebih muda dibandingkan dengan X Factor ataupun The Voice gitu. Plus kalau followers banyak lebih bagus lagi ya kan. Jadi
bisa bikin ini ya, promosi yang gratis buat acaranya gitu kan. Salam. Engagement, exposure, semuanya ya pasti orang. Kalau Indonesia ya seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin ya agak beda kalau menurut aku, karena kalau di luar itu kayak American Idol memang pakaiannya biasa aja gitu kan. Pakaiannya biasa aja, wajahnya juga sangat tidak diperhatikan karena bisa lihat gimana perbandingannya yang sering juara gitu kan. Mereka tidak memperhatikan fisik tapi lebih ke kualitas dari si penyanyinya gitu. Asalkan suaranya memang keren. Tapi apakah menghilangkan esensi dari sebuah bisnis? Kalau menurut aku enggak. Mungkin cara pandang orang Indonesia yang mungkin agak berbeda dibanding dengan orang-orang yang ada di luar gitu. Bahkan kalau misalnya kita tahu nih penyanyi-penyanyi yang udah berumur di luar itu jauh lebih dihargai ketimbang kalau di Indonesia sendiri. Kalau Indonesia ya lu terjun, lu udah nggak terkenal lagi ya udah gitu kan. Tapi kalau di sana mereka sangat menghargai yang namanya karya, menghargai yang namanya senior, dan mereka itu dibayar sangat mahal gitu, penyanyi-penyanyi seniornya di sana gitu. Kalau menurut aku seperti itu, Kak. Iya, Bang Aim pernah ngikutin apa pencapaian karir Kak Aim sebagai penyanyi, yang pernah ikut nggak sih ajang-ajang kayak gitu? Jadi mungkin karena fokusku berbeda, Kak. Jadi aku selesai SMA, aku kan masuk di perguruan tinggi negeri nih yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi setelah masuk kuliah, aku nggak fokus lagi di nyanyi. Aku sebenarnya ikut nyanyi itu lomba-lomba di Makassar itu. Aku ikutnya itu di SMA, aktifnya di SMA. Tetapi kalau untuk di kampus sendiri pas masuk kuliah, aku aktif di paduan suara. Sempat ikut beberapa ajang, misalnya kayak Idol di tahun 2007 itu aku masih SMA tuh di situ. 2007 aku ikut Idol. Benar. Masih SMA kelas 2 pada saat itu. Aku ikut Idol, aku masuk 100 besar Kota Makassar, tapi nggak lanjut ke ini karena mungkin karena fisikku juga nggak ganteng, atau misalnya kalau dari segi suara mungkin banyak orang punya suara kayak aku gitu, dan orang mungkin sangat membutuhkan yang namanya karakter dari suara gitu, biar dia bisa jadi pembeda, diferensiasi dari orang-orang yang udah nyanyi kan di luar sana gitu. Setelah lulus S1, aku langsung lanjut pendidikan S2 gitu. Jadi untuk ikut ke ajang-ajang tertentu yang memang masuk ke TV, entertain itu aku udah stop di umur selesai kuliah 20-an ke atas. Nah, setelah itu karir bernyanyi aku ikutan ini nih, Kak. Aku ikutan Asian Beat di Makassar. Asian Beat itu band tapi alirannya jazz. Ternyata juara 1, alhamdulillah, dikirim ke Jakarta. Tapi itu cuma bentar doang, nggak lama. Juara 1 2013. Karena aku selesai kuliah 2012 tuh. Aku ikutan, dicoba dipanggil sama teman. Pada saat itu aku menggantikan, sebenarnya bukan dipanggil, menggantikan teman yang sebenarnya nggak bisa nyanyi karena dia ada kerjaan. Akhirnya aku ikut nyanyi. Juara 1 di Makassar, dikirim ke Jakarta, diperlombakan di tingkat nasional. Itu aja sih. Nah, kalau untuk paduan suara ya alhamdulillah bisa dikirim ke beberapa negara itu karena paduan suara gratis. Itu yang penting. Ya kita kan aja sih, Kak. Setelah itu kerja dan nggak ikut-ikut lagi. Aku cuma menyalurkan hobi dan menghilangkan stres dengan bernyanyi di TikTok. Bang Sinco ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Halo Kak Bia. Berarti nggak ngejar banget lah ya untuk karir bernyanyi gitu. Karena ya bener ya, kadang-kadang kita tuh mengejar sesuatu tapi ternyata kita banyak, ya istilahnya sadar diri dulu kan. Maksudnya banyak sadar itu dalam arti kita bener nggak sih ini yang harus kita jalanin. Terus ditambah kita ada nggak sih yang support gitu kan. Terus bener gak kita tuh punya skill yang gimana gitu loh. Jadi ya aku juga termasuk itu sih, kayak banting setir gitu loh. Ini kayaknya udah nggak mungkin nih gitu loh. Ya udah deh gitu.
Udah mentok gitu ya. Udah mentok gitu loh. Nggak mau terlena. Semoga tahun ini gue jadi ini. Aduh. Rahasia yang Gue nggak makan ntar. iya, kadang-kadang memang harus realistis. Ya di samping realistis kita tuh sebenarnya nyari kenyamanan, bener nggak sih gitu loh. Dalam pekerjaan pun kita tuh kan nyari nyaman, nggak yang oke, ini mungkin duitnya gede tapi kalau nggak nyaman gimana gitu kayak. Kalau gue sih ya, karena gue pernah ada fase yang berangkat pagi pulang pagi gitu kan, memang duitnya gede tapi gue nggak punya dunia gitu loh. Dunia gue cuma di situ gitu kan. Iya. Paling bertahan nggak lama, paling 3 tahun 4 tahun gitu, kelar dah deh gitu. Lama-lama juga menyerah gitu kan. Iya. Saya pernah ngalamin gak sih kayak kerjaan kayak gitu? Kayak misalnya, gue ngapain sih kerja begini gitu? Kayak bukan gue gitu. Terus hidup kok cuman buat kerja doang ya gitu, pernah ngalamin masa-masa kayak gitu? Kalau aku secara pribadi, karena mungkin memang aku masuk sesuai dengan passionku Kak. Jadi aku selesai S1, aku kerja di salah satu perusahaan namanya ISPU, Institut Social and Political Economic ISU di Makassar. Dan itu aku di bagian riset. Setelah itu aku juga Celebes Research Center. Dan semua memang passionku. Jadi aku nggak pernah menganggap bahwa apa yang aku pilih sekarang itu adalah salah gitu. Setelah selesai S2, aku daftar PNS kan. Aku PNS kan. Oh, ASN aku sekarang. PNS, ASN, aku ASN di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi, dan aku alhamdulillah lulus. Jadi memilih untuk menjadi seorang tenaga pendidik itu, aku merasa memang ini udah tepat, dan aku nggak pernah merasa bahwa ini adalah pilihan yang salah gitu. Dari pilihan yang telah saya tetapkan. Jadi memang dari dulu aku cita-citanya memang jadi pendidik gitu. Oke. Aku menjadi pendidik. Jadi nggak pernah merasa bahwa apa yang aku pilih ini menguras tenagaku. Nah, setelah itu ketemu diriku katanya tuh Bu Yayu, dan ini salah satu bosku yang sangat baik. Dia kebetulan udah selesai masa tugasnya, dia wakil dekan. Dia wakil dekan di kampus. Salam kenal ya Ibu Yayu. Ya, Ibu kenal juga sama Bang Bewok. Jadi seperti itu. Jadi aku nggak Itu pernah masalahnya merasa bahwa itu normal soalnya Bang. Jadi gini Bang Aim. Iya benar. Itu pekerjaan yang normal. Aku pernah di posisi ini, aku pernah di perusahaan rokok ya. Mungkin Nick juga tahu ya Nick ya. Yang waktu habis lepas dari lu, gue lepas dari itu gue di perusahaan rokok Bang. Itu dari lu berasa kayak cerai ya Wak. Enggak, waktu itu gini ceritanya. Di Jakarta pulang kampung gitu loh. Enggak, gue masih di Jakarta dong posisi. Iya. Ya dong, gue masih di Jakarta kan. Enggak ngontrak bareng ya. Iya, enggak ngontrak bareng, terus gue masuk ke perusahaan rokok. Itu tuh pagi berangkat Bang. Pagi berangkat sebenarnya office hour ya, normal ya, jam 4 jam 5 sebenarnya itu jam kantor gitu. Tapi namanya perusahaan rokok itu kayak ada event-event gitu loh. Apalagi kita di marketing kan. Di marketing tuh kayak satu brand misalnya M, rokok merek M itu nge-branding di beberapa venue klub malam gitu kan. Lah itu jam 10 kita udah mulai lagi nih. Nanti pulang jam 4 jam 5 terus berangkat lagi gitu tiap hari selama 4 tahun. Seminggu tuh masuk klub malam tuh bisa 3-4 kali gitu loh. Itu hari Rabu, Jumat, Sabtu itu wajib. Nanti ada tambahan mungkin kalau nggak Senin di Selasanya gitu. Jadi kayak hidup itu kayak kok begini banget ya. Udah tahu kan kalau klub malam tuh kita yang sebenarnya kurang apa ya, kurang suka itu jadi kebawa gitu, mau nggak mau harus di situ gitu. Bahkan ada beberapa temen yang udah punya keluarga waktu itu ya, disuruh milih sama istrinya, kamu lebih milih keluarga apa lebih memilih kerjaanmu, karena memang se-crowded itu gitu loh. Se-crowded itu dalam artian kita tuh nggak bisa hidup normal, jalan-jalan atau apa nggak bisa, memang gede, cuman ya seperti itu jatuhnya. Makanya gue bilang nggak nyamannya tuh di situ. Kalau masih normal office hour mungkin masih bisa menikmati kita.
gitu. Oh gitu ya Kak ya. Ya, Jadi lebih iya ke situ. benar. Tapi kalau misalnya aku ditanya, Iya, harus Wita. apakah kadang capek dengan kerjaan? Capek, apalagi dengan waktu-waktu yang sibuk di akhir semester itu pasti bakalan banyak banget kegiatan. Tetapi kalau ditanya, apakah kamu menentukan pilihan yang salah dengan menjadi seorang pendidik? Kalau aku enggak, karena mungkin jadwalnya jauh lebih fleksibel Kak, dan kita bisa mengatur jadwal itu supaya bisa terlaksana dengan baik, di manajemen dengan baik. Kalau menurut aku ya seperti itu. Aku nggak pernah merasa bahwa pilihanku sekarang salah. Dan tahu nggak Kak, ada satu hal yang mungkin saya dapatkan ketika menjadi seorang pendidik. Secapek apapun saya ketika masuk dalam kelas itu, saya pasti akan merubah moodku, merecovery moodku menjadi lebih baik gitu. Karena kalau enggak, semuanya bisa nggak terlaksana dengan baik. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena untuk ngajar itu butuh mood yang enak. Untuk bisa ngobrol, untuk bisa ngomong di depan kelas itu, kita butuh suasana yang nyaman untuk hati kita sendiri gitu. Netral ya. Jadi semuanya jadi ke-refresh sendiri gitu Kak. Apalagi lihat muka-mukanya mereka yang menjengkelkan. Semua jadi enak, serius. Pasti rata-rata pendidik seperti itu. Benar, kalau mood nggak bagus salah semua gitu. Iya benar. Karena kan kita mau transfer ilmu nih, mau bertukar pikiran sama orang. Ketika kita diajak ngobrol dan kita lagi nggak baik-baik saja, kan kadang pemikiran yang kita kasihkan ke mereka atau informasi yang kita kasihkan ke mereka bisa saja salah gitu. Jadi seperti itu Kak, alhamdulillahnya. Karena mungkin aku dosen yang sebenarnya bisa ngatur jadwalnya, terus bisa melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang aku inginkan kan, tinggal bikin surat tugas dan sebagainya. Asalkan memang benar ya, pasti pimpinannya juga mendukung untuk melakukan itu gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak pernah dengan kondisi yang memang mengibaratkan bahwa aku akhirnya salah pilih dengan pilihanku sekarang, enggak. Alhamdulillah, karena mungkin juga kegiatannya juga positif. Kalau misalnya kayak kakak tadi, Kak Wijaya tadi bilang kalau ya hampir tiap hari event malam, itu kan memang pekerjaan yang kurang sehat. Dan apalagi kalau kita nggak introvert, orang introvert yang memang bekerja dalam dunia hiburan seperti itu, ketemu dengan banyak orang pasti terkuras tenaganya dan pasti merasa bahwa aduh, apakah benar gue masuk ke klub tiap malam dengan banyaknya orang, terus dengan kehidupan yang memang sebenarnya bukan di gue banget nih gitu kan. Kadang orang berpikir seperti itu. Kadang juga teman-temanku yang mohon maaf ya kerja di finance atau perbankan, itu mereka sangat kecapean karena dia ada target tersendiri yang harus dicapai, dan itu disesuaikan dengan capaian target dari perusahaan. Otomatis mereka pasti akan tertekan, tingkat stresnya jauh lebih besar, walaupun mungkin juga penghasilannya gede, tapi mereka kebanyakan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga akhirnya gitu kan, menjadi ibu rumah tangga atau bahkan membuka usaha dan mempekerjakan orang lain. Kebanyakan seperti itu sih. Ya itu posisiku sekarang. Posisi sekarang tuh di perbankan juga kan Bang Naim. Oh, keren Kak. Jadi lagi-lagi aku berpikir bukan feelku, bukan passionku juga. Meskipun aku udah 2 kali, cuman masih aja kayak ternyata aku tuh apa ya, nggak semudah itu diatur gitu. Aku memahami diriku nggak semudah ini diatur ternyata ya gitu. Jadi enaknya gitu. Iya ya, kenapa ya? Iya kan Nick? Iya, gue juga sih kayak. Iya kan? Misalnya memang ini passion gue gitu. Itu udah dapet nih Kak. Misalnya udah dapet, terus tiba-tiba udah ngejalanin itu berubah lagi gitu loh. Kayak gitu. Kenapa bisa berubah kayak gitu gitu? Sebenarnya sih nggak berubah kalau gue bukan berubah nih. Cuman gue kayaknya gue intinya nggak mau diatur gitu. Jadi misalnya makanya gue di posisi sekarang ini posisi yang sebenarnya paling nyaman ya di posisi ini tuh gue ngerasa udah nyaman sebenarnya. Cuman lagi-lagi tuh kayak apa ya? Posisi nyaman, tapi hidup gue yang gak nyaman gitu. Paham nggak?
Jadi Dia kan cinta kan. bukan, jadi gini. Gue ini kan gue pernah ngomong ya, gue ini orang susah gitu kan. Gue tiap hari harus ngatasin orang susah juga gitu. Jadi kayak gue harus bertemu sama orang susah, bernegosiasi dengan orang susah, berkomunikasi dengan orang susah gitu loh. Padahal gue sendiri juga dalam keadaan yang sebenarnya nggak baik-baik saja gitu loh. Namanya orang apa ya, nurunin kredit ya gitu. Nurunin kredit itu kan berarti posisi orang yang sedang terdesak gitu loh. Karena kalau di daerah tuh beda sama orang kota. Kalau orang daerah tuh dia meminjam sesuatu tuh ya karena faktor kebutuhan, bukan gaya gitu loh. Beda sama orang kota, nggak semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan tuh untuk gaya hidup gitu loh. Makanya gue tahu kenapa mereka itu dalam keadaan terdesak, terus gue harus ngadepin mereka tiap hari, jadi gue ketemu mereka kan per bulan ya berarti ya. Karena gue, siapa yang ngucurin, kalau di tempat gue tuh siapa yang ngucurin, dia harus bertanggung jawab sampai kelar. Sampai dia benar-benar ngelunasin sampai kelar gitu. Jadi kalau enggak kita yang nanggung. Lah itu posisinya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus bernegosiasi pinter-pinternya kita gimana caranya kita tidak berada di bawah ketiak mereka. Jadi gue awal-awal gue salah mungkin ya, karena gue belum begitu tahu. Lama-lama gue ngerti nih. Ketika kita bisa dibeli sama mereka, dalam artian ketika dana itu turun, kredit itu turun, kita bakalan dikasih kan. Dikasih uang terima kasih. Lah itu ternyata salah guys. Jadi ketika kita menerima apa yang mereka kasih, kita akan berada di bawah ketiak mereka selama masa kredit itu berlangsung. Jadi mereka kayak ngentengin, lu udah bisa gue beli nih, gue mau molor kayak mau nggak bayar, itu kan lu udah gue beli gitu. Lah ketika gue nolak, akhirnya gue nolak, gue nggak mau lagi menerima begitu-begituan, gue jadi lebih tegas gitu loh. Ya lo jatuh tanggal segini, lo harus bayar tanggal segini, gue nggak mau tahu. Gitu. Lah yang bikin hati gue agak bertentangan ya masalahnya itu karena kondisi orang itu benar-benar nggak bisa stabil, kadang naik turun gitu loh. Lah itu kenapa di kita, gue kan ini analis ya dalam artian gue harus bertanggung jawab dalam segalanya karena gue udah menganalisa semuanya gitu loh. Itu kenapa gue di posisi orang yang harus bertanggung jawab ya karena gue yang istilahnya ini oke nih, ini nggak oke nih. Lah ketika gue udah ngomong oke, gue harus bertanggung jawab dong gitu. Bertanggung jawab dalam segala sampai itu lunas gitu. Padahal kadang-kadang gue ngelihat itu udah bisa-bisaan, kadang-kadang udah pernah ada orang yang ngucurin dana waktu itu sekitar 20 M ya. 20 berapa M gitu. Per bulan dia harus bayar 30 juta. Itu 3 bulan awal oke. 3 bulan awal tuh oke nih jalan nih. Lah, bulan ke-4 sampai ke-7 itu zong sama sekali zong. Dia nggak bisa bayar sama sekali. Itu pernah gue ada di posisi itu, bayangin ya. Kalau gue tiap bulan harus nekel 30 juta, bayangin aja gue nggak sanggup, jelas gitu kan. Pada akhirnya kita negosiasi, ya rumah mau nggak mau disita gitu, yang jaminan itu. Lah itulah letak dimana hati gue bertentangan gitu loh. Kalau rumah ini disita sebenarnya dia udah nggak punya apa-apa nih gitu. Tapi itu sebenarnya udah urusan lu. Kalau gue kaku ya, itu sebenarnya urusan lu gitu. Tapi kayak itu bertentangan banget, apalagi dia punya anak, dia punya ini itu kayak kapan ya gue kelar ya gitu. Kapan gue berakhir di tempat kerjaan kayak gitu. Kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Ya gue bersyukurnya tuh kayak kapan ya gue gini, kapan ya gue gitu. Terus gue bersyukurnya ya alhamdulillah masih bisa kerja gitu kan. Kembali lagi ke situ gitu kan. Mau nggak mau bener sih kata Bu Yayu. Kadang tuh kita masang energi ganda gitu loh, kayak ya udah deh gue harus siap gitu kan. Pasang senyum gitu kan, mood yang bagus karena energi positif biar ketarik gitu. Jadi kembali lagi ke situ. Tapi kan karena manusia biasa ya kadang memang ada rasa itu gitu loh. Mungkin Kak Aim udah ngelewatin posisi itu, tapi di kehidupan yang berbeda kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kayak dia udah berjalan dengan benar sekarang itu mungkin karena memang apa yang diinginkan. Tapi sebelumnya kan kita nggak tahu struggle-nya gitu. Makanya kita misalnya Kak Aim bilang, oh ya ini dunia gue sesuai ekspektasi, sesuai apa yang gue mau gitu. Tapi kan kita nggak tahu di mungkin sulitnya dia pernah mendapatkan sulit itu. Iya, sulitnya gimana, perjuangan dia sekolah apa gimana apa dia diculik orang waktu itu. Kita kan Makasih anak Jaksel. Tapi ngomong-ngomong aku tadi ini cuma pengen nyanyi doang kan, dipanggil nyanyi doang sama. Tapi kok aku kayak ikut gitu ya dalam pembicaraan ya. Makasih, nggak apa-apa. Bagus nggak apa-apa. dong.
Cewek Scorpio. Karena memang begini ya teman-teman ya. Kita mungkin sekarang mendapat pekerjaan yang diinginkan sama seseorang, yang diimpikan sama seseorang, mungkin ya keadaan kita sekarang, kondisi kita sekarang, pekerjaan kita sekarang. Tapi di balik itu tuh sebenarnya banyak juga yang banyak yang bertentangan dalam konteks mungkin bertentangan dengan hati nuraninya. Ya kan, paham maksud gue kan gitu kan. Ada yang mungkin duitnya gede tapi bertentangan sama hati nuraninya, ada yang duit gede tapi dia nggak nyaman, ada juga yang biasa. Ya ada juga yang biasa-biasa aja tapi dia nyaman. Lah itu yang gue lihat saat ini. Gue lagi di fase saat ini tuh lagi kayak gitu. Siapa itu dia? Gue ngelihat itu kayak gini ya. Kok itu orang maksudnya biasa-biasa aja tapi santai banget ya hidupnya ya gitu. Maksudnya dia bisa menikmati ya. Mungkin gue bisa menikmati tapi sebenarnya hati gue enggak gitu. Gue terlihat bisa menikmatin tapi sebenarnya hati gue enggak gitu loh. Makanya kita tertantang untuk ngubah perspektif kita. Iya, jadi hidup itu tantangan ya. Hidup itu penuh dengan tantangan. Jadi ya kalau memang Tuhan menempatkan kita di situ ya berarti kan kembali lagi. Oh berarti gue sanggup nih gitu. Ya udah jalanin dulu deh. Kadang kan gitu kan. Ya udah mau nggak mau. Apalagi mungkin kita tulang punggung ya teman-teman ya, menghidupi adik-adik gitu kan, menghidupi. Masa kita aduh gue nggak mood. Ya udah deh nggak usah kerja. Nggak bisa gitu loh. Bener-bener ditantang gitu. Apalagi Bang Herdi juga punya anak gitu kan. Kembali lagi, masa gue ya musuh terbesar itu kan diri kita ya. Jadi masa kita mengiyakan sisi lain dari diri kita gitu loh. Misalnya energi negatifnya gitu kan. Dari segi mood itu tadi jarak, tadi ada yang ketik juga jarak juga menentukan mood kerja. Ada juga yang jarak nggak masalah, ada juga gitu loh. Kayak gue juga heran ya, di Jakarta kan ada yang kerja dari Bogor naik kereta sampai Jakarta. Gue kadang kalau lagi naik kereta gue merenung gitu kan, kok dia kuat gitu kan, kok dia badannya kurus ya kan, udah kayak cabai rawit, udah kecil-kecil kurus, terus bawa tentengan gitu. Tiap hari begini berdiri di kereta desak-desakan gitu. Pas gue kadang kalau gue punya temen di situ gue tanya, lu nggak capek? Lah kenapa gue capek? Gue aja ngeliat lu capek kadang gitu kan. Terus lu nggak capek gitu. Gue happy aja, lu kenapa katanya? Gue aja nggak khawatir hidup gue, kenapa lu khawatir hidup gue gitu loh. Jadi makanya ada porsinya gitu loh. Ya udahlah, gue kayaknya nggak terlalu berat hidupnya, kenapa gue harus ngeluh gitu kan. Makasih Kak Sabri. Nah kayak tapi dia enjoy banget, iya. Malah nggak mau naik mobil, nggak mau naik motor. Ada juga yang sanggup beli mobil tapi dia nyamannya naik Grab, naik taksi gitu kan. Jadi macam-macam gitu loh. Misalnya gue ngelihat Kaim seorang yang sukses gitu kan. Kok Kaim nggak punya mobil? Lah aku naik Grab aja happy kok Nick gitu loh. Tinggal naik, habis itu turun, ya udah terus mau ngapain gitu. Ada yang sesimpel itu memang cara berpikirnya. Ini apa ya, di lingkungan gue ya terutama ya. Itu banyak yang berpikir simpel. Makanya gue bukan mengkotak-kotakan antara orang kota dengan orang daerah, enggak. Tapi sebenarnya orang kota juga banyak yang berpikiran simpel seperti itu. Tapi karena faktor lingkungan dia dituntut kayak dikejar gitu loh. Makanya gue bilang hidup itu lari dengan balapan lari dengan apa ya, dengan lingkungan jatuhnya, bukan dengan dirinya sendiri gitu loh. Tapi kenapa orang daerah itu lebih santai, lebih biasa saja, dalam artian ya gue dapat segini gue syukurin, dapat gede gue syukurin, tapi nggak terlalu ngejar. Ternyata setelah gue pelajarin faktor lingkungan itu sangat menentukan gitu loh dalam cara berpikir kita, dalam bertindak kita, bersikap kita tuh lingkungan tuh sangat-sangat mempengaruhi gitu. Makanya kenapa gue lebih enjoy di sini sekarang, nggak mau balik lagi ke kota besar. Ya gue berpikir usia segini mau ngapain lagi sih gitu kan. Udah gue menikmati hidup aja gitu. Usia senja ya Wak. Waalaikumsalam kali ya. Usia sebenarnya gue masih muda ya guys ya, tapi gue nggak tahu kenapa gue ngerasa tua gitu loh. Karena punya anak tadi kan, biaya sekolah mahal ya kan. Nggak tahu, jangan tanya nikah mau kamu. Ya jangan dengar kata orang sebenarnya. Kalau Kak Aim sendiri, kalau untuk lingkungan nih ya, orang seperti apa yang bisa berteman sama Kak Aim, atau lingkungan seperti apa yang kayak yang bisa ngebentuk Kak Aim, atau mental gue jatuh nih kalau gue bergaul sama orang kayak begini gitu, atau enggak gue harus bergaul sama orang kayak begini. Ada perspektif kayak gitu nggak berpikir untuk lingkungan? Ya pasti
Jadi aku kan orangnya ekstrovert, Kak Nick, aku orangnya ekstrovert. Walaupun mungkin aku ekstrovert, aku bisa nyapa sama semua orang. Tetapi untuk orang-orang yang berada di circle terdekatku itu adalah orang-orang yang aku pilih. Benar-benar aku pilih gitu. Karena memang teman harus dipilih. Teman itu bisa mempengaruhi kita akan jadi apa kita nantinya gitu. Dan menurut aku orang-orang yang bisa berada di sekitarku itu adalah orang-orang yang bisa mendengarkan dan bisa bercerita dan bisa sharing apapun terkait dengan kayak hal-hal yang kita alami gitu. Kalau menurut aku seperti itu. DAIM ada gengnya katanya, enggak, bukan geng Bu, tapi teman-teman yang memang satu circle, satu visi dan memang punya motivasi untuk berkembang bersama. Jadi teman-temanku Kak di sini gila, bisa tanya teman Bu Yayu. Jadi kalau teman-temanku di sini itu adalah orang-orang yang memang produktif. Hari-harinya itu adalah hari-hari yang sangat melelahkan buat mereka. Karena teman-temanku kebanyakan bukan berasal dari teman jurusanku, tetapi berasal dari teman-teman di luar dari jurusanku. Aku nyamannya maksudnya jurusan apa maksudnya? Aku kan prodinya agribisnis. Aku gaulnya di biologi, di bahasa Inggris, kayak gitu karena aku dapat dan enak bergaulnya itu di mereka gitu kan. Mereka itu motivasinya tinggi banget. Kalau tiba ya hati-hati di lab, hari-hari di lab. Jadi kayak gitu. Jadi aku bergaulnya sama teman-teman yang memang udah sefrekuensi, tapi untuk mendapatkan teman-teman sefrekuensi itu susah. Karena ada orang yang pengen didengarkan doang tetapi tidak mau mendengarkan orang lain. Menurut aku seperti itu. Dan aku itu kadang walaupun ekstrovert, aku sering dengarkan curhatan dari orang, aku kadang energinya terkuras karena mungkin efek cerita yang disampaikan ke kita itu negatif dan pada akhirnya berpengaruh juga dengan diri kita gitu. Aku kadang seperti itu. Jadi gini Bang. Makassar ya, KM ya, di Makassar ya. Makassar. Jadi aku aslinya Makassar, tetapi tugasnya itu di Sulawesi Barat. Aku di Majene, sama. Semalam tuh gue sempat teleponan sama Nick ya. Sedikit banyak ngebahas karena gini Bang, kemarin gue ada pertanyaan semacam seperti itu. Sleep call nggak tuh? Sama mentor kan. Jadi gini, selama ini kan kadang-kadang gue ngerasa gue deket sama seorang tuh cuman jadi sampah gitu loh. Dalam artian jadi sampah tuh gini. Mungkin teman-teman juga ada yang paham kan. Ketika kita deket sama seseorang atau berkomunikasi sama seseorang, kadang-kadang kita tuh cuma jadi sampah gitu loh. Jadi sampah tuh kita hanya mendengarkan keluh kesahnya dia tanpa filter gitu loh. Lah kemarin gue tanyain gimana caranya mengubah sampah itu jadi energi baik, energi sampah menjadi energi baik. Itu sebenarnya bisa teman-teman. Jadi makanya sekarang gue udah netral, dalam artian gue nggak yang terlalu ke trigger ya. Masuk ke trigger tuh gue terpengaruh dengan cerita seseorang tuh nggak. Dengan cerita sedihnya, cerita ini itu gue nggak terpengaruh. Jadi sebenarnya ada orang yang datang ke kita itu ada yang cerita ke kita tuh ada beberapa tipe ya. Ada yang mau didengerin cuman mau didengerin aja karena dia cuman memang butuh validasi dari kita. Ada yang benar-benar minta solusi, ada yang mau didengerin sekaligus minta solusi. Lah itu kita harus bisa memilih nih, gitu loh. Lah ketika kita mendengarkan cerita mereka itu jangan difikirin. Jadi diamatin aja. Ini orang maunya apa? Ini orang maunya kemana? Jadi nggak semua orang yang datang ke kita tuh minta solusi, gitu. Jadi kita nggak usah berpikir banget gitu loh. Nggak usah berpikir ini gimana, nggak usah. Ya udah dengerin aja, diamatin nih orang larinya mau kemana sih gitu. Nah itu nanti kita bisa ngebaliknya bisa enteng sih, maksudnya oh ya udah seperlunya aja gitu. Repost ya teman-teman ya, posting ulang, tap. Ya bener, tapi Yeji bener, ketikannya juga bener. Kadang orang itu kalau udah nyambung sama hidupnya, dia ngerasa bestie sama kita. Kebanyakan gitu nggak sih? Itu balik lagi ke orang masing-masing. Kalau menurut gue, nggak. Kalau bagi gue tuh nggak ada bestie. Di hidup gue nggak ada bestie. Ya udah guys, aku off ya, aku turun ya. Jadi gini, nggak. Tapi memang apa ya? Kalau yang namanya bestie itu dalam segala hal dia bisa cerita,
dia mau cerita dan bisa ditanggung bersama gitu loh. Tapi apakah iya beneran seperti itu? Best itu cuman kadang-kadang yang menurut kita best itu cuman mau enaknya aja gitu. Ini realistis ya gitu loh. Jadi gue bisa bergaul sama semua orang, sama berbagai kalangan, semua orang pun gue bisa gitu, tanpa harus menjadi bestie gitu. Tiap hari dia mau cerita pun juga bisa gitu loh. Tapi nggak usah yang terlalu diambil hati gitu loh. Bukannya kita nggak punya hati ya, enggak. Kita juga masih punya empati, masih punya simpati, masih gitu. Cuman orang bercerita itu belum tentu minta solusi gitu loh, belum tentu minta jalan keluar gitu loh. Tapi bener sih sebenarnya bestie nggak ada ya, karena kita Nggak sama ada. sahabat yang kita bilang bener-bener sahabat, itu pun juga masih ada ya sesuatu yang nggak kita ceritain kan sebenarnya kan, gitu. Masih ada gap. Kalau ada curhat itu tentang Iya, baper. tapi aku penasaran sih sebenarnya sama Kak Nick di dunia keartisan kan. Kita tahu bahwa pasti akan banyak orang yang fake. Gimana cara Kak Nick untuk memfilter orang-orang fake ini gitu, untuk tidak terlalu dekat dengan circle-nya kakak gitu? Benar kalau benar. Aku sih sebenarnya nggak ngefilter ya. Ini di entertain tuh terpaannya banyak banget ya teman-teman ya. Terpaannya tuh kayak Kawi. Halo Kawi. Jadi entertain tuh bener kayak kemarin aku sempat spill ya. Dunia malam dekat sama kita, dunia obat-obatan dekat sama kita, terus dunia selebgram, dunia orang-orang tajir dan segala macem lah gitu kan, itu dekat gitu. Dan gue tuh hidup di tengah. Ini agak susah nih gue ngejelasin kayak mana. Lu hidup di antara kalangan atas dan kalangan bawah, dimana lu harus kayak nggak menjilat tapi lu masih bisa berteman sama orang atas, tapi nggak meninggi tapi lu masih bisa berteman sama orang bawah gitu. Bawah itu dalam artian dari tingkat cara berpikir, dari segi penampilan dan karir juga gitu. Karena di Jakarta ya emang bener, lu terlihat lu fisik dulu sama penampilan dulu gitu. Kalau di entertain gitu kan, masalah nanti belakangan deh. Masalah lu orang baik, orang jujur, orangnya seru, orang seru pun belum tentu bisa diterima. Bisa diterima kalau di entertain. Itulah sulitnya gitu. Makanya untuk menepis itu semua tuh kayak aku tuh ya kembali lagi untuk live kayak gini itu kan benar-benar harus siap ya. Kayak siap mental, siap energi lu harus netral. Lu ini ngobrol, lu harus memahami ini orang gitu loh. Cerita orang, waalaikumsalam. Terus di entertain pun sama gitu loh. Gue keluar rumah, gue harus sadar diri dulu, gue ini siapa. Satu itu. Jadi aku menekankan di diriku gitu loh. Maksudnya jangan sampai orang tuh memandang aku tuh dari segi apanya gitu loh. Jadi kadang orang yang karirnya pendek di entertain atau yang punya skandal atau punya kasus entah uang, entah korupsi, entah apapun itulah, mereka itu pengen dipandang dulu gitu loh. Jadi makanya halo Kak Naldi. Jadi intinya lo tuh kembali lagi pendidikan itu emang penting gitu loh. Pendidikan kehidupan sama pendidikan akademis sama etika gitu loh. Itu paling penting gitu di entertain. Jadi banyak kan orang-orang yang cantik, yang cakep tiba-tiba tenggelam gini-gini. Berarti ada yang kurang di situ. Kalau nggak etikanya, kalau nggak isi kepalanya gitu. Gitu loh. Nah kembali lagi situ. Jadi kadang euforianya tuh enak di depan doang gitu loh. Jadi untuk menepis itu ya supaya nggak stres, supaya nggak apa, ya tadi itu lo sadar diri gitu loh. Lo sadar diri dulu. Lo tuh di mana? Lo mengiyakan aja gitu. Misalnya lo dibilang kayak gue sering banget dibilang kayak tahu diri, percaya diri. Ya gue kelas acting gue. Kak Aim kan tahu kan gue punya kelas acting kan. Jadi itu gue kasih tahu ke anak-anak teman-teman yang di bawah juga ya. Ada kelas acting gitu kan. Nah ketika gue masuk ke zona pergaulan mereka gitu, gue menjadi diri gue sendiri tapi tidak mengkredibilitas kalau gue nih seorang apa gitu. Gue dibilang kok aktor nggak terkenal gitu kan, pengalamannya biasa aja gitu. Nah kalau lu sadar diri, lu nggak akan tersinggung gitu loh. Nah ketika lu udah ngeliatin buktinya, misalnya lu punya pengalaman atau gimana, mereka akan segan sama lu karena lu punya isi kepala yang bagus. Sama gue bukannya pede ya, takut dibilang NPD atau apa gitu loh.
kemarin gue juga bilang di sini sama teman-teman kayak gue tuh diterima di kalangan entertain itu karena isi kepala gue, bukan karena ya Bang Beok mungkin tau lah cara gue berinteraksi sama. Nah terserah kalau orang mau bilang gue negatif atau dibilang halu atau dibilang itu, gue nggak pikirin karena di entertain itu memang segampang itu ngejudge orang gitu. Misal kayak Kak Aim suka nyanyi, ya elah suaranya gitu doang gini-gini. Ya udah nggak usah dengerin kan bisa gitu kan. Nggak usah dibaca, typingannya kan bisa gitu. Nah aku memilih jalur itu gitu. Karena gue fokus on track aja gitu loh. Gue ngajar acting, ya udah gue ngajar. Entah itu anak didik gue bilang kayak kan artis kurang terkenal ngapain gini. Ya udah gitu. Rezeki ada yang ngatur gitu loh. Itu aja sih kayak membatasi energi kita untuk hal-hal supaya kita happy kita. Kadang energi kita itu kita harus batasi ya teman-teman ya. Kayak misalnya aku misalnya setiap habis sholat subuh aku mesti jalan pagi atau nge-gym gitu kan. Terus habis itu sarapan gitu loh. Nah seandainya di perjalanan itu ada obral apa, ada diskon apa yang lagi jualan gitu. Biasa kan ke distract kan, kayak orang CFD-nya larinya nggak seberapa tapi jajannya banyak gitu loh, foto-fotonya banyak gitu kan, update story-nya banyak. Nah aku tuh membatasi energi untuk hal itu karena energi itu aku kasih ke yang lain gitu. Misalnya ada pasar mendadak pagi-pagi aku jogging gitu, aku nggak mampir karena habis ini aku harus begini, habis ini aku harus begini, dan aku mesti menempatkan itu gitu loh. Gue mesti ketawa sama siapa gitu kan, gue mesti ngobrol sama siapa. Kalaupun mau ketemu orang, aku telepon dulu, ini mau ngobrol apa gitu loh. Gak mau nyanyain energi aku gitu loh. Misal Kak Aim ke Jakarta nih, ada pengalaman, ada temenku di TikTok juga, dia baru nyampe ke Jakarta. Terus aku ada beberapa kerjaan yang banyak aku kerjain. Terus aku telepon, ini lu ketemu mau ngapain gitu? Gue lagi kerja begini gitu loh. Terus oh ya udah, terus dia langsung ngambek gitu. Jauh-jauh gue datang ke Jakarta masa nggak ditemuin bla 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 gitu kan. Lah terus gue bilang kayak ya kan gue udah bilang gue lagi kerja, gue ini kalau memang ada waktu nanti gue samperin gitu loh. Tapi udah tersebar omongan negatif gitu loh. Kan nggak semuanya kita harus terima, kita biarin aja ujung-ujungnya. Biarin aja, yang menjalani hidup itu kan kita ya. Kita ngerti energi kita, tenaga kita, pikiran kita, sama karakter kita. Jadi kalau kita nggak naruh itu semua di tempat yang benar, itu biasanya runyam gitu loh. Bisa digibahin gitu kan, bisa diomongin. Cuma datang dia mesra sama temennya aja. Iya, gitulah. Kalau misalnya Kak Aim nanya buat menepis itu semua ya, melibatkan Tuhan itu penting juga gitu. Melibatkan Tuhan itu meditasi sama spiritual kita itu memang harus dijaga. Itu dijaga dari hal-hal yang tidak mungkin. Kalau gue mengandalkan Tuhan tuh biasanya tiba-tiba kita lagi ngumpul terus tiba-tiba digerebek gitu kan, entah narkoba entah apalah gitu, terus tiba-tiba kita diselamatkan. Nah fungsinya Tuhan tuh di situ, kita diselamatkan di situasi-situasi yang benar-benar kita udah mentok, udah nggak habis pikir, nggak tahu nyari duit di mana. Biasanya itu pertolongan dari Tuhan tuh datang gitu loh. Makanya jangan lupain Tuhan gitu, ibadah, sholat gitu kan. Dalam Bayu. Iya. Itu sih Kak Aim buat menepis. Kalau ngejawab nggak sih Kak Aim? Sangat menjawab. Jadi di bawah ini ada typingan ini dari Bang Gusnaldi. Dia juga orang entertain, tahu kan? Kak Nik. Halo, pasukan senyap. Dia makeup artis terkenal. Oh ya, salam kenal Gusnaldi. Iya. Jadi lebih ke miracle ya. Salam kenal ya Kak. Lebih ke ini sih, lebih ke sebenarnya kita tuh harus menguatkan fondasi diri kita sendiri ya. Entah gimana caranya, kita yang lebih ngerti karena kita yang punya diri. Fondasi kita ini kita jaga, kita pupuk sampai benar-benar kuat. Jadi apapun trigger dari luar, mau orang marah-marah, mau orang ngomongin kita nggak akan terpengaruh. Kita nggak akan balik ngomongin dia, terus kita juga nggak akan emosi. Biasa aja, bahwasanya kita tahu kok gitu loh. Bahwasanya ketika kita yang harus kita sadar gini, ketika seseorang ngomongin kita atau berbuat nggak baik untuk kita gitu ya, ketika kita berusaha netral nggak membalas, itu energi dia tuh yang akan ketarik.
dan reaksinya tuh akan ada di diri dia, entah itu mungkin sakit, entah dia hidupnya kena masalah atau apa. Iya udah seperti itu gitu loh. Hidup tuh nggak harus selalu direaktif ya. Kita tuh jadi orang jangan terlalu reaktif. Terserah, maksudnya orang mau ngomong apa, mau berbuat apa, ya itu urusan lu gitu loh. Gue punya urusan sendiri gitu. Kalau gue sih lebih ke kayak gitu sih. Makanya fondasi kita harus dikuatin, jangan mudah tersinggung, jangan mudah emosi. Ya biasa aja, karena kita tuh nggak penting juga gitu. Jangan menganggap diri kita penting gitu. Iya. Ya awalnya memang ada sih kalau baca typingan yang negatif di VT atau di Instagram gitu kan. Memang ya manusia kan berproses ya. Aku juga pernah di posisi yang kesel gitu loh, tersinggung gitu loh. Tapi sekarang udah enggak, maksudnya udah ketawa-ketawa, bahkan nyuekin gitu loh. Karena aku memilih untuk tidak membaca itu dan tidak membalas itu gitu loh. Tapi kalau ranah keluarga itu baru aku ngamuk gitu. Misalnya kita punya istri atau punya anak atau punya ibu itu dibully atau gimana, itu baru aku ngamuk sengamuk-ngamuknya gitu loh. Aku nggak bisa tolerir gitu loh. Jadi kalau orang itu kenal gitu, tapi kalau nggak kenal ya udah mau cari kemana gitu kan. Lebih memilih gitu loh. Ngapain gue baca ini? Toh gue syuting aja. Toh gue ngajar acting aja gitu kan. Toh gue bisa makan aja. Kenapa gue harus peduli typingan ini gitu loh. Gue memilih untuk tidak membalas typingan itu dan malah jadi kesini-sininya jadi ketawa gitu loh. Ih lucu ya gitu. Dia punya energi loh untuk apa namanya? Untuk nge-share hal negatif ke kita gitu loh. Dia punya waktu loh untuk kepoin hidup kita. Bener gak sih gitu loh. Kayak ya udah biarin aja gitu. Semakin dia kepo kita kan semakin enak sebenarnya gitu. Iya. Morning. Iya. Halo Papa Kalpa. Bener juga yang dibilang sama Bang Wijaya bahwa Sekali ya. kadang kita tidak menanggapi, bahkan mereka yang mencak kiri kanan gitu kan untuk mencari informasi tentang kita atau bahkan apa ya, mereka itu pada akhirnya kayak rusak sendiri jadinya kan karena pikiran dia, karena gini loh, kalau orang dia gitu kan. Kalau orang nggak suka sama seorang tuh lebih berpikir gimana caranya dia jatuh gitu. Untuk menjatuhkan tuh dengan berbagai cara. Lah ketika dia berpikir seperti itu kan dia menghabiskan energinya. Iya kalau nemu jalannya, kalau enggak hidupnya dia akan sia-sia di waktu itu gitu. Dan itu impactnya nggak jangan dipikir biasa aja, impactnya banyak gitu. Untuk kesehatan fisik dan mental tuh tetap berpengaruh ketika orang melakukan perbuatan yang nggak baik terhadap orang lain gitu, yang merugikan atau apa gitu. Kalau diblokir orang terdekat gimana Bang? Salah kita nggak? Enggak. Jadi nanya dong abang-abang di atas boleh. Nah, ini aku alamin sih. Ini aku alamin. Jadi di entertain itu memang banyak. Siapa tadi namanya Kak Naldi ya? Gus Naldi. Panggilannya Gus nih. kalau masalah blokir memblokir, gue blokir memblokir gue. Aku apa namanya ya? Kalau diblokir sama Waalaikumsalam. Gimana nanggepinnya? Nah, aku ngalamin itu. Dulu ya, bukan iklan sampo ya dulu. Dulu aku digituin, aku tuh nanya gitu kan. Kenapa aku diblokir gitu loh? Aku salah apa gini. Dan yang pada akhirnya nggak ada jawaban. Satu, mereka nggak ada jawaban. Kedua, ketika ditanya mereka ngebuka blog lagi gitu. Kalau aku nanya nih, misalnya aku nanya ke temen, coba dong tanyain Kak Aim kenapa aku di blok sama Wijaya gitu, contoh ya kan. Tapi dia nggak ada jawaban ke Kak Aim, Wijaya nggak ada jawaban. Nah, aku kan bingung gitu. Oke, akhirnya aku temuin Wijaya. Kenapa lu blok gue? Masa sih gue ngeblok? Oh ya maaf ya gini, dibuka. Berarti sebenarnya itu kan ada sesuatu ya teman-teman ya gitu. Blok itu kan kita harus pencet kan, bukan nggak ada yang sengaja ke blok gitu. Waalaikumsalam Bang. Nah, kalau yang sekarang biar kesehatan mentalku tuh lebih penting ya dibandingin apapun gitu loh untuk masalah pergaulan. Jadi kalau ada yang ngeblok aku nggak akan nanya lagi. Itu udah pilihan hidup mereka.
Karena prinsipku, aku ngerasa deket sama dia, aku switch otakku. Manusia banyak di Jakarta ini, banyak yang mau dijadiin temen, banyak orang yang mau berteman sama kita. Kenapa kita peduli sama orang ini? Kalau mereka ngeblokit aku, ya udahlah, aku nggak harus mesti nanya lagi. Ya udahlah, aku udah nggak usah klarifikasi lagi. Mungkin dia nggak mau berteman sama kita. Kadang kita berpikir kita udah melakukan yang baik, tapi kan belum tentu. Mungkin menurut dia kebaikan kita ini menyiksa dia, gitu. Karena kebaikan kita, lu tuh terlalu baik atau lu tuh terlalu apa gitu loh. Karena kebaikan kita menyiksa dia atau sebaliknya, gitu loh. Jadi kita nggak bisa iniin diri kita juga, mengkreditkan kalau kan gue udah baik, kan gue udah sering ngasih sesuatu sama dia, kan aku udah sering traktir dia gini-gini. Percuma gitu loh. Kadang itu nggak berlaku buat beberapa orang. Baiknya mereka itu ada yang baiknya masalah jasa, ada yang baiknya masalah uang, beda-beda gitu. Jadi capek, nggak akan ketemu Kak Naldi gitu loh. Jadi mending dibiarin aja. Kita yang ngerasa deket, tapi dia nggak ngerasa deket sama kita. Ya udah, gimana lagi dong? Aku nggak bisa blok Aim di TikTok karena di mana wajah dia terkenal, wajahnya pasti ketemu-temu juga. Ya dia kan juri idol di TikTok. Agak ngeri ya. Yang punya event itu dia Kak. Jadi aku nggak usah jawab ya. Semua udah terjawab dengan jawabannya Kak Nick yang cukup bagus. Kita nggak perlu nanggepin lagi ketika ada orang yang blok kita, biarin aja. Artinya ekspektasi dia untuk berteman sama kita berhenti sampai di situ aja gitu kan. Jadi ya udah, kita nggak perlu buang-buang energi, buang-buang tenaga untuk menanyakan ke orang itu kenapa aku diblok dan sebagainya, karena mereka udah memilih nggak mau berteman sama kita. Dan silahkan cari jalan hidupmu dan cari teman yang menurutmu jauh lebih baik dibanding aku gitu kan. Gitu kan gue tadi kan bilang kalau gue tuh hobi ngeblok. Kenapa gue ngeblok? Karena gue punya alasan yang udah gue pikirin. Gue punya reason yang udah gue pikir-pikir matang gitu loh. Jadi pada akhirnya gue memutuskan untuk itu, nggak serta-merta gue emosi terus ngeblok, enggak. Jadi memang kadang-kadang lagi itu gue pikirin gitu loh. Gue udah ngerti resikonya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal apapun itu, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dalam artian kita juga ngerti resikonya gitu. Kita melakukan hal itu resikonya apa nih gitu. Dasar kita katanya. Kita melakukan ini. Kita melakukan ini resikonya apa? Itu harus sadar-sadarnya. Sesadar-sadarnya kita melakukan apapun harus sadar-sadarnya. Kalau kita udah ngerti resikonya, berarti kita siap dengan apapun itu. Bentar ada telepon. Repost ya teman-teman ya. Posting ulang ya. Tap-tap, absen. Ya orang itu melewati fase-fase beda-beda ya kalau menurut aku ya. Ada orang yang mentalnya kuat gini ya. Oke, dia ngeblok gue nggak ngeblok. Ada. Karena biarin aja dia ngeliat postingan gue, biarin aja dia kepo. Yang penting gue akan nunjukin kalau gue sukses, gue ini ada kayak gitu. Ada juga yang dia ngeblok, kita ngeblok balik. Karena berpikirnya gini, dia bahagia dengan jalan hidupnya dia, gue bahagia dengan jalan hidupnya gue tanpa bersinggungan gitu kan. Karena kalau bersinggungan mungkin kita akan clash terus gitu loh. Jadi ya udah biarin aja gitu. Kita nggak usah kepo, kan ada orang yang ngeblok tapi masih kepo gitu kan. Gua ngeblok nih tapi masih kepo. Lu masih kepo nggak, Bang Herdi? Lu kan ngeblok orang nih. Enggak. Lu masih kepo pakai akun fake nggak? Enggak. Jadi gini, jangankan ngeblok ya, yang masih berteman aja gue nggak pernah ngunjungin profilnya. Nih teman-teman se-TikToknya nih, yang temenan sama gue, pernah nggak lihat gue ngunjungin profil kalian? Nggak pernah. Kecuali lewat pasti gue like. Tapi kalau ngunjungin profilnya nggak pernah. Karena ya itu, gue nggak sekepo itu. Gue nggak mau tahu urusan orang lain sebenarnya gitu. Ya tapi biarin, ujung-ujungnya itu kita bisa apa sih gitu loh. Dia mau kepoin juga kan nggak masalah gitu loh. Yang penting kita jalani hidup kita ini aja gitu. Kalau orang mau kepo sih nggak apa-apa. Takut istrinya tergantung Mas. Jangan mendekati orang yang udah diseleksi alam sama Tuhan. Iya. Nggak ada waktu buat ngepoin hidup orang, makanya. Iya benar. Ayo mau bekubuk temanku terus direbut deh. Ayo ngerebut pacarnya. Enggak. Dia itu candaan doang Kak. Dia candaan doang. Kalau aku tadi ada yang sempat typing tuh. Adekku ngeblok aku tapi besoknya biasa-biasa aja. Oh itu beda. Kalau ada ikatan persaudaraan itu beda. Lu tahu nggak? Kalaupun di blog itu besoknya dibuka itu ya udah santai aja. Ini kita berbicara terkait dengan teman.
Kalau keluarga itu urusannya beda ya. Sejauh-jauhnya kita sama keluarga tuh pasti kalau kita ada bapak juga dia ikut bingung, begitu juga sebaliknya. Kalau ada bapak dengan dia kita ikut bingung, jelas itu. Iya. Terus kalian jangan apa ya, walaupun kalian benci keluarga, ada sahabat jadi family, itu bullshit deh kalau menurut aku. Lu kalau mati pun yang nguburin adek lu, kakak lu, orang tua lu, bukan temen lu yang lu jadiin keluarga itu gitu loh. Benar. Dan kalau keluarga, apalagi kita ini kan menjadi donatur utamanya mereka yang akan pusing. Jadi aku tuh pasang ini. Jadi aku kayak kalau dia marah sama aku biasa aja karena dia yang bakalan butuh sama aku gitu. Kalau adekku marah gitu kan, aku kadang bilang nggak apa-apa lu marah, gue nggak ngubung-ngubungin. Terus nanti dia bilang masih marah kok, katanya kayak gitu, pakai bahasa Makassar kan. Kamu masih marah kah, katanya kayak gitu. Iya, kenapa? Saya masih marah. Minta maaf. Nggak bisa. Kalau sama keluarga nggak bisa. Minta uang dong. Bahkan udah setua ini ya. Kadang-kadang kita tuh meninggalkan keluarga kita untuk kita jalan-jalan bertiga gitu. Gue kan 3 bersaudara gitu. Kadang-kadang kita bertiga. Kadang-kadang. Nanti deh kapan-kapan kita ketemuan jalan-jalan bareng asik. Ketemu di Jogja ya. Iya, amin. Ya tapi memang orang tuh beda-beda sih gitu. Kenapa gue ngeblok? Salah satu alasannya ya gue nggak mau aja ya toksik. Menurut gue udah nggak ada obat gitu. Kalau orang udah nggak ada obat menurut gue ya udah gitu. Daripada dia kayak toksik di hidup gue ya udah kelarin aja gitu loh. Iya Lunar. Kadang habis berantem kita bisa lebih dekat lagi gitu. Kalau aku jarang ngeblok orang loh, Kak. Makanya aku bilang aku bingung. Sakit hati apapun aku sama orang, aku nggak bakalan ngeblok. Bukan. Ini bukan masalah sakit hati ya. Bukan masalah sakit hati, bukan apa. Iya, tahu. Sekiranya mengganggu. Iya kan, mengganggu, tahu kan. Dalam arti mengganggu tuh gimana lah. Itu ini udah nggak ada obat nih orang nih. Nah udah, blok aja. Blok aja ya, Kak. Benar. Jangan diikutin ya guys ya. Gue tahu itu nggak baik, itu salah. Cuman ya gue lagi di fase yang galak kayak gitu. Gimana gue harus bersikap? Tadi tuh aku cuma pengen naik doang kan, nyanyi, tapi ini akhirnya jadi stay di sini karena obrolannya asik juga dan seru. Aku sering lihat Kak Nick nih, aku cuma masuk aja, terus karena mungkin lagi di kantor atau apa gitu kan, jadi nggak bisa gabung. Jadi baru kali ini bisa gabung sama Kak Nick dan Kak Wijaya, dan sebenarnya aku udah kenal beberapa bulan ya sama Kak Nick sama Kak Wijaya. Dan akhirnya bisa asik ngobrol kayak gini, alhamdulillah lah. Bisa kenal sama kakak-kakak. Nggak apa-apa. Teman-teman di bawah juga kalau mau naik jangan sungkan gitu loh. Di sini nggak milih-milih apa gimana. Jadi kalau mau naik aja gitu. Ngobrolnya bebas kok, nggak harus yang kayak aduh nanti mau ngebahas apa. Kadang kan ada yang gitu kan, pribadi orang kan segen, sungkan gitu. Soalnya di sini kan memang harus on cam ya. Biasanya kendala mereka tuh pagi-pagi tuh belum mandi gitu kan. Belum mandi nih. Kak Wijaya tadi ini topiknya apa sih? Maksudnya setiap kali kakak ngobrol kayak gini pasti ada topik kan? Topik awalnya tadi apa? Nggak ada. Ngalir aja. Oh, nggak ada, ngalir aja. Oke. Guys, jadi nggak ada topik, tapi semuanya berjalan sesuai dengan typingan di bawah dan sesuai dengan apa yang kami pikirkan gitu ya guys. Iya. Makanya kadang-kadang tuh aku ketawa sendiri, ini tadi bahas apa jadi kemana. Kadang-kadang jujur ya guys, kadang-kadang gue ketawa gitu dalam artian. Tapi ya nggak apa-apa, karena konsep kita ini gini, kita tuh kayak ada di warung ngobrol aja gitu. Iya. Ya konsep kita kayak gitu, kita ada di warung ya udah kita ngobrol aja, ngalir aja gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang sensitif yang mungkin kita batasi gitu. Iya, kayak Sarah gitu kan di bawah-bawah juga belum tentu satu budaya sama kita, satu agama sama kita gitu kan. Jadi kita harus jaga itu, atau sebut merek gitu loh. Ya, terus sekarang sih memang udah nggak ada yang sedih-sedih Kain. Tapi kalau awal-awal live pada sedih-sedih ceritanya. Pagi mas ganteng pagi Kak Enjoy. Safe, halo Kak Ina. Jadinya ini ya, curhat dong ma. Siapa itu Sarah?
ya secara ras gitu loh. Tapi aku sering ini kan lihat kalian. Halo. Emang sebenarnya untuk mendengarkan perasaan orang lain itu kita butuh energi juga kan Kak? Nah, Jelas. itu maksud Dan aku. untuk spend energi kita untuk bisa mendengarkan itu menurut aku luar biasa loh Kak. Ya sama kayak ngajar. Makanya tadi kamu pas bercerita tentang kamu ngajar, ya kita seperti ini sama bang. Iya. Kita ngadepin orang di luar, ini nggak usah live deh. Di kehidupan kita yang nyata, kita kan kerja, terus bergaul, bersosialisasi. Itu sama sebenarnya. Apalagi kalau menurut gue live ini enteng banget. Dibanding gue harus berhadapan dengan di kehidupan nyata. Yang tadi gue cerita. Ketika kita mau nagih seseorang, bayangin ya, gue pernah di posisi gue nagih seseorang, anaknya 6. Rumahnya udah kayak gitu, udah nggak layak gitu. Terus itu tuh ada orang tuanya di situ lagi sakit jantung, yang satu ini anaknya belum makan, serius. Bahkan ketika aku mau ngomong aja udah nggak bisa. Aku ngomong gini sama temanku, ini lu aja deh yang ngomong, gue tunggu di sana gitu. Karena sebenarnya ya itu tadi bertolak dengan kayak hati nurani gitu. Gue mungkin harus jadi gini teman-teman, kita itu tegas, tapi bukan berarti harus marah-marah. Kita tegas bukan berarti harus nada tinggi. Kita tegas di porsi aja gitu. Di porsinya aja gitu. Kita tegas di porsinya. Cuman kadang-kadang kita ini kan, kalau gue lemahnya di situ, gue terlihat garang mungkin ya. Tapi kadang-kadang kalau gue ngeliat orang yang kayak gitu tuh nggak bisa. Makanya gue selalu bilang kerjaan gue kali ini tuh kayak bertentangan dengan hati nurani gitu loh. Bisa tidur sampai besok pagi. Ya nggak gitu juga. Kan kita punya kerjaan ya. Ya itu kalau bener, Kak. Kalau ngajar mungkin ada problem juga, dalam artian ketika kita melihat anak didik kita mungkin orang yang kurang mampu atau apa, itu juga bisa jadi pikiran. Iya. Iya kan. Terus mungkin kerjaan yang lain juga sama gitu loh. Kita tuh sebenarnya punya hati nurani, cuman kadang-kadang kita dituntut untuk enggak. Lah, disitulah kadang-kadang bertentangannya tuh di situ gitu. Yang kayak tadi gue sampaikan di awal, pekerjaan yang duitnya gede kadang-kadang kita nggak nyaman, kadang-kadang kita kok begini ya kerjaan ini terlalu grounding ya Pak ya, kayak gitu, kayak Lain berasa kata yang menguras energi loh, apalagi kalau cerita udah ajaib-ajaib. Ya soalnya random, saking gue berasa dengerin vibrator barusan ini gitu. Oh aku ya? Lagi ngecas ya? Apa pakai vibrator? Lagi pakai vibrator? Enggak, aku pakai kipas. Sebelah. Ini room jadi ruang dengar Kanik dan Kak Wijaya. Jadi dan iya. Oke deh, untuk menghibur teman-teman aku nyanyi lagi deh. Gak apa-apa. Boleh. Coba ada yang ngomong terus juga capek. Kalian typing aja nggak apa-apa, nanti kita jawab. Mati satu tak tumbuh lagi. Iya, mati satu tak tumbuh lagi. Artinya memang dia setia gitu kan, nggak ada yang lain gitu. Oke, kirain pendol. Kalau dia meninggoy berarti nggak nikah lagi dong. Ya, mungkin ada orang yang memutuskan seperti itu. Banyak. Banyak. Tapi buat lo berlaku nggak cinta sampai mati? Gue nggak bisa ngomong iya atau enggak. Iya, gitu loh. aku juga nggak bisa ngomong iya atau enggak. Gue takutnya gue ngomong setia sampai mati, taunya besok datang bidadari, gue luluh gitu kan, kayak gue yang kayak ngejilat omongan gue sendiri ya. Iya, gue nggak bisa. Jadi Itu manusia kenalan tuh sama Kak Aim di Makassar. Halo semuanya teman-teman, aku Aim dari Makassar tapi stay-nya di Majene, Sulawesi Barat. kita kadang-kadang jumawa ya, kadang-kadang jumawa sama keadaan gitu. Gue orangnya setia tapi 3 hari kemudian dapat yang baru kan gitu. Oh nih. Gue cinta mati nih sama lo, tapi besok seminggu kemudian ada yang lain lagi. Kayak jumawanya orang tuh di situ itu diuji gitu loh. Diuji dalam artian omongan lo tuh diuji sama keadaan sendiri gitu. Jadi mendingan kita nggak usah janji macam-macam deh gitu. Iya betul. Iya. Ya, nggak usah Kadang janji macam-macam. Tuhan itu untuk menguji konsistensi kita itu ini ya, kasih cobaan-cobaan gitu. Oh ini kasihkan orang yang ini nih, biar dia bisa bener nggak sih omongannya, gitu kan, konsisten nggak sih? Semakin kamu diem, itu akan dikirim sesuai dengan yang kalian inginkan sebenarnya. Oh, semakin banyak diem ya, semakin banyak diem. Jadi nggak usah ngomong macam-macam, nggak usah ngomong rayu gombal, nggak usah. Ya udah diem aja gitu. Diem tuh bukan berarti nggak usaha ya guys ya. Diem, taunya diem.
Picirit lagi. Diam-diam taunya tangkap polisi kan. Ya, kayak kita nggak bisa apa namanya ya. Sebenarnya kalau mau berprinsip itu kalau kalian ya berpikirnya kita boleh itu kan termasuk prinsip ya kayak tadi ya. Misalnya ada orang Makasih yang bilang, Bunda Cili. gue nggak bakalan nikah lagi, gue nggak bakalan apa gitu. Itu kan prinsip ya. Makasih Kak sayang, ada korun guys. Kok korunnya di gue nggak kelihatan? Ada loh, 2 Kak. Ada. Ih sumpah. 1 goodie bag, 1 korun. Nggak. Gue kayaknya ini harus turun dulu nih, karena gue nggak akan dapat korun kalau begini. Ngajar. Dia masih mulung loh. Prince, Cili, thank you Kak. Udah sih nikmati gift aja. Kayaknya gue sengaja itu si sayang tuh sengaja biar nggak kelihatan sama gue. Ya oke. Prinsip itu kalian nempatinnya di mana sih? Kalau kalian tuh udah mulai ngerasa untuk sesuatu ini gue harus berprinsip gitu loh. Kalian tuh nempatinnya di mana tuh kalian harus berprinsip? Kalau gue pribadi kalau itu dirasa udah ngerusak apa yang udah ada, itu enggak. Gue nggak punya prinsip. Tapi kalau seseorang masuk dalam kehidupan gue dan itu ngerusak tatanan yang udah ada, itu enggak. Orang masuk ngerusak tatanan yang ada. Jadi gue udah terbiasa dengan hidup seperti ini. Tiba-tiba masuk dia mau merubah, gitu loh. Kamu harus begini itu nggak bisa buat gue. Gitu. Kalau mau berubah ya dari diri gue sendiri, karena gue ngelihat keadaan gitu. Gue berubah dari mungkin ketika kita udah deket, gue tahu nih apa yang harus gue lakukan. Gue tuh udah gede, nggak usah disuruh-suruh. Gue ngerti apa yang harus gue lakuin gitu. Iya nggak bisa. Tapi kan kadang kalau lagi nongkrong gitu, lu pernah ngobrol kayak gini nggak misalnya sama teman-teman lo gitu? Kalau gue sih orangnya sih kayak gini ya. Kalau gue sih kalau kerja tuh gue gini ya. Lu pribadi yang kayak gitu nggak? Nggak. Karena orang tuh punya trik sendiri-sendiri, punya teknik masing-masing, punya goal sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa dipaksa. Ya udah gitu. Kasihkan Nong. Ya udah. Kalau misalnya dia nanya-nanya kayak gitu, jatuhnya kayak minta validasi gitu ya Kak ya? Iya. Jadi sebenarnya dia pengen ngorek-ngorek kan gitu. Lu tipe orang kayak gimana? Mungkin dia akan beradaptasi. Mungkin bisa jadi dia punya niat akan beradaptasi dengan kita. Atau punya niat yang lain buat kita ya kan. Ketika orang nanya-nanya, lu kayak gimana sih orangnya? Bilang gitu. Kalau enggak, cara kerja lu gimana sih gitu. Itu memang beberapa macam ya. Kita bisa ngelihat, mengamati, ini punya niat, mungkin niat mau ngikutin gaya kita. Dalam artian dia mau adaptasi ya, bukan ngikutin. Adaptasi, mungkin dia akan kita gimana, terus dia beradaptasi gitu. Tapi nggak bisa. Kalau orang ngikutin orang lain, itu jatuhnya malah merugikan dirinya sendiri. Gitu loh. Bukan berarti kita tuh nggak mau bukan berarti kita tuh nggak mau beradaptasi dengan lingkungan apa. Jadi perubahan seseorang itu bukan berdasarkan orang lain. Seharusnya yang harus kita sadari itu perubahan dirinya sendiri berdasarkan dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Mungkin dia bisa ngelihat orang lain, dia mungkin bisa ngelihat lingkungan, bisa ngelihat situasi kondisi, itu baru berubah, itu oke. Tapi kalau dipaksakan untuk berubah orang lain, gue harus kayak dia, mirip sama kayak dia, terus cara kerja kayak dia, nggak bisa. Sabar. Itu nanti malah kacau. Jadi malah kacau gitu loh. Ya sabar ya. Nggak terlalu ini kayaknya ya. Terlalu menggebu-gebu karena lagi pusing juga gue ini. Ya. Iya kan Bang. Jadi orang tuh berubah bukan karena nasihat, bukan. Orang tuh berubah bukan karena yang dia baca atau dia berubah itu ya. Kalau baca terus nasihat itu adalah support. Tapi yang bisa bikin orang berubah itu karena pengalaman dirinya sendiri sebenarnya. Ketika dia mengalami problem, mengalami sesuatu hal yang mungkin bagi dia nggak mengenakan gitu, itu yang akan bisa merubah hidupnya dia gitu. Orang nggak akan pernah tahu bagaimana cara memperbaiki hidup dalam berumah tangga. Itu kalau tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Enak, terus taunya enak, terus enjoy, terus tapi ketika ada masalah, boom, bisa jadi itu ledakan yang dahsyat gitu loh. Bubar semua. Sehidup-hidupnya. Apa sih Lunar? Lunar apa? Enggak, itu typingan. Enggak gue, maksudnya ngeledek gue. Kayaknya nih kayak suka cewek. Kalau dari segi prinsip itu pasti setiap orang ada prinsip lah Kak.
Ada. Ya, setiap Ya, orang cuma kan ada. tadi kan hal yang paling ininya dulu, lu tipikal orang yang kalau lagi ketemu siapa atau lagi nongkrong sama siapa, lu kalau gue orangnya kayak gini loh, kalau gue sukanya tuh yang begini. Lu tipikal yang gitu nggak? Kalau itu kan enggak. Aku nggak bakalan mengkomunikasikan terkait dengan apa yang aku inginkan dalam pergaulannya kita gitu. Ngalir aja. Karena ketika memang orang bakalan bisa stay dengan kita atau bisa menerima kita, itu nanti bakalan jalan sendiri, Kak. Itu ngalir sendiri. Kita nggak perlu bilang aku sukanya tuh kayak gini, aku sukanya tuh kayak gini. Itu jatuhnya kita yang kayak mau mengatur pergaulan, padahal sebenarnya pergaulan itu ngalir berdasarkan pada siapa dan apakah memang cocok orang itu untuk diajak bergaul atau tidak gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi kayak aku nggak bakalan pernah mengkomunikasikan tentang apa yang aku inginkan dalam pergaulannya aku gitu. Iya. Pergaulannya kita gitu. Itu dalam pasangan pun seperti itu seharusnya. Karena tapi kalau untuk pasangan sendiri, kalau untuk pasangan pasti kalian jauh lebih ngerti ya. Kalau aku secara pribadi, iya kalau pasangan itu mungkin perlu dikomunikasiin di awal supaya kita tahu batasannya kita sampai di mana gitu, supaya kita tahu men-treat dia kayak gimana. Nah, sehingga jalannya nanti itu kita tinggal sesuai dengan patronnya kita aja gitu. Mungkin itu kembali lagi ke fase masing-masing orang nih. Iya. Gitu. Ada orang yang mungkin yang udah sama-sama dewasa tuh dia ngerti, nggak usah dikasih tahu, sama-sama ngerti apa yang harus gue lakuin dan lo lakuin gitu. Jadi nggak usah banyak ngomong begini gitu, nggak usah. Tapi ada juga fase yang sayang-sayangan, sayang begini dong, sayang begitu. Itu ada. Sayang balik dong. Ya, karena ada masa itu. Sayang yang ini itu ada. Kak, tadi itu aku udah speechless dengan kata-kata kakak vibrator itu. Kasih Kak. Iya. Gue kaget banget tahu. Terus ini lagi kalau pasangan lagi sayang-sayangnya ngatur, angkat dong. Ya pergi dong. Gitu. Salam, Cecil. Saya kok belum masuk saya. Ternyata yang masuk cuma jarinya. Cuman jari. Saya pagi ini positif vibe ya. Pengaruh. Biasanya Nick seneng kalau ngomongin kayak gini ya kan. Iya, tapi kok tiba-tiba dia kayak berubah gitu ya kayak hari ini. Dia langsung diam dong. Dan dia senyumnya kalem, nggak tahu kayaknya ada ngeres. Ya aku pagi ini tuh anaknya kalem, positif asik, benar. Kelihatan kok. Astagfirullahaladzim. Lah enggak, suara-suaranya memang vibrator kan, ter gitu kan. Jangan orang lagi pakai nih. Iya, bukan imut ya. Kak Wijaya. Astagfirullahaladzim. Iya, memang ada pasangan gitu ya, mau menikah mau enggak, tapi tiba-tiba nanti kalau kita pacaran kamu jangan larang aku begini ya gitu kan. Aku tuh sukanya tuh begini gitu. Jadi makanya enggak ya tergantung kondisi tadi, bener sih. Oke. Aku pengen nanya sama kedua kakak-kakak ini, mohon maaf hostnya sebenarnya Kak Nick, tapi aku mau nanya juga. Jadi menarik nih. Menurut kakak dalam sebuah hubungan itu orang harus setara nggak? Dalam hal apapun. Setara itu jelas, kita harus sadar diri. Beda nih, kayaknya beda perspektif nih antara Kak Wijaya sama Kak Nick. Kita dengar pendapatnya Kak Wijaya dulu kali ya Kak ya. Enak ngegangguin Nick. Enggak, jadi setara tuh dalam artian gini. Kita tuh akan lebih nyaman dengan orang yang setara dengan kita. Itu jelas. Kita terkadang pasangan itu enggak, pasangan yang terlihat oleh kita bahagia, kok dia berduaan mulu, itu belum tentu dia bahagia sebenarnya. Banyak pergolakan hati, banyak perang di situ. Iya, banyak rasa nggak nyaman di situ. Tapi keadaan karena udah komit, makanya dia membuat semuanya baik-baik saja. Setara nggak bisa cinta satu malam ya? Gak bisa. Kalau 2 malam mungkin bisa. Karena kalau semalam terlalu sebentar ya guys ya. Enggak, jadi setara tuh bukan gini ya. Kita itu harus mengevaluasi diri kita. Kita harus sadar diri.
kita tuh lagi di posisi apa sekarang. Kita jangan bermuluk-muluk, jangan berekspektasi tinggi dengan keadaan. Jadi gini, ada orang yang punya masalah keuangan misalnya, terus dia pengen punya pasangan yang bisa ngobatin ini tadi. Paham kan? Ibu. Kita punya masalah keuangan, tapi tiba-tiba kita berharap dapat pasangan yang bisa mengatasi masalah keuangan kita. Ya itu kan menurut gue nggak setara, nggak adil, gitu loh, ya kan? Kaglo. Dalam masalah apapun, dalam masalah ya termasuk energi, komunikasi, mungkin materi, terus apapun itu lebih baik yang setara, karena dari setara itu muncul rasa nyaman gitu. Ada juga orang yang menikah, ya itu tadi karena dia dong si Aim. Karena dia mungkin ngerasa keuangannya kurang, dia berharap mendapatkan seseorang yang punya keuangan lebih. Itu nggak salah. Gua itu tidak menyalahkan, nggak salah. Cuman terkadang orang menutup mata dengan dalam hal lain. Yang penting gue dapat uangnya dia, tapi dia menutup hal lain. Mau dia selingkuh kayak, mau dia fisiknya nggak masuk di gue, mau apapun itu gue tutup mata. Yang penting keuangan gue safe. Ada juga yang punya prinsip, gue mengejar fisiknya, yang penting dia cakep, cantik, tinggi, putih, seksi. Gue menutup mata dengan attitude-nya dia. Itu ada, ya kan? Ada juga yang mikir apapun yang terjadi kondisinya, yang penting gue nyaman, yang penting gue bahagia. Ngobrol enak, bangun tidur gue ngobrol sama dia enak, sebelum tidur ngobrol sama gue enak, hidup damai-damai aja. Mau pakai motor, mau nongkrong di pinggir jalan, mau angkringan, mau naik gunung, mau apapun gue bisa sama dia berdua, gue lakuin gitu. Nah itu yang mahal gitu loh. Itu yang sangat-sangat mahal. Tapi namanya manusia, kita nggak akan pernah ngerti kita dapat yang seperti apa, itu kita nggak akan pernah ngerti. Bisa jadi kita punya keinginan seperti itu, tapi yang Tuhan kirim yang berbeda gitu loh. Yang dia cuma bisa diem di rumah, sementara kita suka naik gunung misalnya. Nah itu mau nggak mau kita terima. Itulah yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Ini Kak Glo juga doyan naik gunung loh. Ya, itu berdamai dengan diri sendiri. Apapun pilihan Tuhan itu kita terima. Apapun yang ujian yang kita dapatkan, apapun permasalahan yang kita dapatkan, kalau kita menyikapi dengan baik, ya itu kita berpikir ini kiriman dari Tuhan, itu berarti udah bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi ada banyak juga yang masih nuntut. Lah itu belum, kalau gue bilang belum nemuin ya gitu. Kalau Kak Nik gimana Kak Nik? Apakah harus Jadi, setara? Apa kesimpulannya dari Kak Aim dulu dari Oke, kalau menurut aku Kak. Kesimpulannya ya, setara aja, itu belum nggak harus setara dalam hal finansial, tetapi kalau menurut aku dalam hubungan ya, dalam sebuah hubungan setara itu kalau menurut aku yang baiknya itu adalah setara dalam hal pemikiran. Betul. Ya perasaan, pikiran, rasa. Gak harus finansial, iya. Karena kalau finansial itu bisa dicari bareng-bareng. Gak harus fisik, gak harus finansial, gak harus yang terlihat ya. Enggak. Kak Glo setara ya? Setara itu gak harus yang terlihat ya guys, enggak. Bener. Jadi cakep dapat cakep, enggak seperti itu setara itu. Terus tajir dapat tajir, enggak. Terus yang kurang mampu dapat kurang mampu, setara, enggak. Setara itu yang setara yang mungkin Kak Aim ini tadi bisa menyimpulkan. Jadi dari rasa, dari cara berpikir, dari rasa nggak tuh, ewongnya sama-sama enak itu. Iya, nah, mulai lagi nih. Iya, tadi kita udah kelar itu. Klik, iya. Jadi kayak klik gitu, bener. Bahasa pasnya tuh klik gitu. Itu yang susah kita dapat ya. Tapi itu kan keinginan kita. Sekali lagi apa yang Tuhan kita kirim ya kita terima. Itu termasuk masuk ke dalam berdamai dengan diri sendiri gitu. Ya udah, gue nggak bisa maksain dia buat naik gunung loh gitu. Dia nggak bisa gue paksain untuk olahraga terus loh. Enggak. Ya karena orang sejatinya beda-beda. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya ada perbedaan seperti itu, kita berusaha untuk mencari yang dari yang berbeda itu pasti ada yang sama gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mengimbangi aja pasangan yang akan menjadi. Iya, terutama di kasur ya. Terutama di kasur karena itu penting gitu ya. Gue mau ke situ aja lah sekarang. Kalau Kanik gimana Kanik? Kalau aku sih lebih kayak aku fisik nggak masalah ya. Dia kulitnya hitam, putih gitu-gitu atau harta gini-gini. Aku tuh cuman mendidik cewek itu
mendidik gak tuh? Membimbing lah ya, membimbing ya, membimbing. Lebih kayak lo tuh bukan punya gue juga bukan punya lo. Gue bisa mati duluan, lo bisa mati duluan. Jadi bukan berarti ketika kita menikah lo bersender sama gue terus. Takutnya ketika gue mati duluan lo nggak bisa hidup, gitu loh. Lo harus kreatif, gitu. Kreatif dalam artian lo harus nyambung sama gue. Misalnya gue bisnis apa, gue ngerjain apa, gue ajak ngobrol, lo harus nyambung, gitu loh. Harus nyambung karena kita udah berpasangan nih. Lo nggak bisa egois, itu bukan dunia gue, itu bukan hobi gue, nggak bisa gitu. Tapi ketika lo dituntut seperti itu lo bisa nggak? Bisa dong, karena kan ini udah fase yang benar-benar udah nikah kan, gue bilang fase yang apa, kita ngerasa cocok gitu loh. Berarti dia udah tahu hobi gue apa. Hobi gue nonton film contoh, terus hobi gue apa, main futsal, terus apalagi hobi gue main tembak-tembakan ya kan. Oke, lu nggak usah ngerti ke situ, tapi setidaknya lu tahu gitu loh. Gue habis nembak nih, oh ya tadi berapa peluru, ini bla 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 gitu. Dia ngerti. Terus kita buka bisnis bareng. Ya gue curhat sama siapa lagi dong kalau bukan sama lu gitu loh. Lu di atas perut gue, kita sambil curhat gitu kan. Kita sambil ngobrol gitu. Jadi ya udah, gue butuh cewek yang kreatif sih sebenarnya ya. Seimbangnya tuh di kreatif, bukan dari fisik gitu loh. Bukan dari segi lu sekaya apa gitu loh. Jadi komunikasi kan, menikah itu kan komunikasi gitu loh. Maunya berarti kan, bukan gitu. Berarti intinya tuh sebenarnya sama, setara. Dalam hal pemikiran, dalam itu tuh sebenarnya pengertian melengkapi itu termasuk setara ya. Jadi setara melengkapi, terus itu tuh setara. Ya, jadi yang gue maksud setara tuh seperti itu, bukan setara secara fisik finansial tadi, yang apa yang dikatain Bang Aim tadi itu udah tepat gitu. Rasa gitu. Cuma kan kita pengen ngejelasin nih setaranya di mana gitu kan. Nah, setaranya tuh tadi kan gue udah ngejelasin fisik atau lu sekaya apa, lu anak siapa. Gue nggak peduli masa lalu lu gitu, karena kalau lu masih ngomong masa lalu sama gue berarti lu belum kelar gitu loh berhubungan sama gue gitu kan. Jadi ya benar-benar kita setara dalam arti pemikiran. Kita buka bisnis apa yuk gitu. Yuk kita buka bisnis bakso berurat gitu kan. Kayak mana baksonya, orang bulat-bulat, ya kita yang panjang-panjang aja baksonya yang berurat gitu kan. Contoh. Itu bisa jadi ide tuh. Iya. Bakso 2 meter gitu kan. Berurat. Ya bisa. Bahasa 2 meter guys. Kata-kata setara emang artinya luas, benar-benar. Jangan kaku-kaku banget lah ya guys ya. Iya. Kalaupun misalnya dalam sebuah hubungan ada yang menuntut, kalau memang logis dan memang realistis, kenapa tidak kita lakuin kan? Dalam artian bahwa jadi nggak yang misalnya pun kita punya prinsip bahwa aku nggak bisa soal ini, aku nggak bisa soal itu. Tetapi ketika memang pasangan kita pengennya kita setara dengan dia dalam hal beberapa hal ya, artinya kita harus mendengarkan juga sarannya mereka. Apalagi kalau sarannya itu logis dan realistis. Iya. Apalagi itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau menuntut itu menurut gue udah nggak setara. Menurut gue. Janganlah. Kalau menuntut tuh udah nggak setara gitu. Jadi kalian mungkin pernah dapat pasangan yang kalian nggak usah ngomong apa-apa, ya udah jalanin aja hidup dan bahagia-bahagia aja gitu. Ada juga yang harus ribut tiap hari gitu. Segala sesuatu dikomunikasikan, segala sesuatu diomongin kan ada. Opa Rinus baca kitab suci masing-masing. Iya kan? Iya. Tapi kita lihat juga gimana pasangannya kita kan. Misalnya kayak memang orangnya pengen lihat kita berkembang. Kenapa tidak ketika kita misalnya pemikirannya dia untuk memaksakan kita untuk menjadi seperti yang dia inginkan itu kita penuhi dulu gitu kan. Kalaupun misalnya kita itu komunikasi Bang Ain. Kalaupun misalnya nanti pada akhirnya kita nggak bisa sesuai dengan ekspektasinya mereka, tetapi dia masih menerima kita, itu artinya menurut aku ya udah, artinya bagus gitu kan. Bagus gitu. Frekuensinya masih nyambung gitu. Masih nyambung. Jadi ya. Kalau Bang Aim sendiri gimana? Kalau apa? Ya itu tadi pertanyaan yang sama, dibalikin ke diri sendiri aja, gimana? Kalau selama itu memang untuk pengembangan diri aku secara pribadi, kenapa tidak aku lakuin gitu. Tapi kalaupun misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan nyari pasangan tuh kayak gimana? Oh, nyari pasangan kayak gimana? Sejauh ini aku lebih pengennya setara dalam hal pemikiran.
Ya, berarti Nggak sama harus kan? fisiknya bagus. Iya sama. Setara dalam hal pemikiran. Apalagi kan tuntutan pekerjaanku nih banyak nih. Jadi ketika pulang ke rumah, aku pengennya itu ketemu sama orang yang bisa memberikan aku efek positif gitu kan. Pulang bisa cerita terkait dengan kerjaanku. Dia nggak harus bekerja sama dengan pekerjaanku, tetapi dia bisa mengerti apa yang aku kerjakan. Itu menurut aku setara. Grafiknya naik ya. Dalam berhubungan dengan seseorang kita juga harus lihat grafik. Gue berhubungan sama dia tuh grafik kehidupan gue tuh naik gak sih gitu? Apa malah menurun? Berkembang. Kalau iya berkembang gak sih gitu? Kalau yang nurun kan berarti kan ada yang gak beres nih. Mungkin kita bisa evaluasi, habis itu action. Benar. Sekedar retorika itu sangat mudah, realitanya sulit. Oh iya. Benar. Sulit. Benar. Makanya kita tuh kayak ya udah Bang Koko. ngobrol tuh kayak semacam nasihat ya. Mungkin sekarang ini kita ngobrol seperti ini, tapi mungkin beberapa saat kemudian, mungkin next day gitu, kita ngalamin hal itu. Nanti kita akan keinget kok sama obrolan kita, mana nasihat orang-orang itu. Iya, Oh ternyata dia bener ya. Nasihat itu tidak bisa merubah diri, tapi itu sebagai pengingat. Gitu loh, pengingat, oh ya ternyata gue pernah dikasih tahu sama orang itu seperti ini dan ini kejadian nih gitu. Makanya kita bisa ngambil solusi dari situ. Jalan keluarnya di situ tuh kita bisa. Mungkin sekedar nasihat nih, ini gue kasih nasihat kalau gini, jalan keluarnya begini belum tentu dilakuin. Tapi ketika kita udah mendapatkan problem dalam kehidupan real kita, ya itu bisa jadi, oh ya ternyata dia bener nih, gue harus begini nih gitu. Cerdas banget pemikirannya Kak Wijaya. Benar. Ya tadi Bahwa alasan gue kita kenapa walaupun ngomong sekarang dan pada akhirnya nanti di kemudian hari kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, kita harus dengar lagi nih apa yang telah kita ucapkan sebelumnya. Itu kan bisa jadi nasihat juga buat kita. Ih keren. Iya. Kece. Gue nggak, kalau yang menjadi pasangan gue gitu kan, gue nggak menuntut dia harus gimana. Memang kodrat laki-laki itu bekerja gitu kan, menafkahi gitu kan, dan tapi setidaknya kreatif. Maksudnya tuh lo nggak harus kerja ya. Kalau lo memang ada juga nih ya, misalnya perempuan independent woman, apa dia udah menikah dia tetap mau kerja, ada gitu kan. Nah gue nggak ngelarang juga kalau memang dia mau, karena ada juga cewek yang sayang ijazah gue udah kuliah sampai S2, masa lu nikahin gue langsung jadi ibu rumah tangga gitu loh. Kan ada juga yang kayak gitu ya kan, kasih gue waktu untuk kerja dulu lah, mungkin setahun 2 tahun ini gitu. Nah gue menghargai itu. Nah terus tapi ya itu maksud gue, kodratnya si perempuan ini ketika berpasangan ya jangan sampai melebihi dari laki-laki. Lu tetap di rumah, lu udah istri gitu, lu harus nurut gitu loh. Terus kenapa tadi gue bilang kalau gue mati duluan, setidaknya kan banyak juga ya single mom atau jendes-jendes yang tersasar, atau jendes-jendes yang tanpa sertifikat, atau jendes-jendes yang masih sengketa ya kan. Ya maksud gue tiba-tiba galau, lakinya meninggal, tiba-tiba nggak bisa nyari duit, anaknya nggak makan, tiba-tiba nggak kreatif gitu loh. Maksud gue ininya hidupnya gitu loh. Nah itu gue ngedidiknya tuh sampai ke situ gue mikirnya gitu loh. Takutnya kalian tuh kayak terkukung bersender mulu sama laki gitu kan, terus ngelendot doang gitu kan. Jadi akhirnya ketika lakinya di duluan nih umurnya gitu kan, ya akhirnya kalian pusing gitu loh. Maksud gue lebih ke situ arahnya sih gitu. Kita ini kan umur nggak ada yang tahu gitu. Gue nggak pengen lu menderita kalau gue mati duluan gitu. Kumsalam. Jadi ya makanya buat teman-teman yang independent woman apa gimana itu, cara menyesuaikannya ya kalau lu di rumah ya sadar kalau misal lu kembali jadi istri ya jadi istri lagi gitu. Bukan berarti lu penghasilan lu lebih terus tiba-tiba mental lu melebihi laki-laki gitu loh. Nah di situ kadang harus bisa pinter-pinter ngolah egonya gitu loh. Menurut aku sih, kok pinter banget, jalan pikirannya keren. Iya terima kasih. Iya sama-sama belajar sih Kak, walaupun belum setua Bang Herdi. Anjir. Gue masih 19 guys. Iya. Cuma aku lebih muda lagi kalau kayak gitu. Bang Ale lebih tua dari aku kan? Iya, aku lebih tua daripada Kak Nik. Daripada Nik, Kak Nik. Tapi aku panggil Kak supaya jauh lebih akrab gitu. Aku berondong tua. Ya, asik. Biar nggak terlalu tua banget dari kalian gitu loh. Waalaikumsalam. Iya, maksud aku tuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kan menyelamatkan. Kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin yang dulu-dulu gitu loh. Seorang Khadijah aja itu independent woman sebelum dinikahi Nabi. Dia perempuan yang kreatif gitu loh.
dia ditinggal Nabi, nggak nikah sama Nabi, dia udah kaya raya gitu. Tapi dia kembali ke kodrat kalau dia tuh seorang istri gitu. Jadi makanya bukan berarti kayak zaman sekarang kan kayak nikah, cewek harus matre, cowok harus kaya, cowok harus kerja, terus kalian enak-enakan kayak gelendotan, mesra-mesraan, cuma tahu jalan-jalan, ewong-ewongan doang, gini-gini. Akhirnya lakinya meninggal gitu loh. Akhirnya kalian nggak punya apa-apa, terus jadi janda ngenes gitu kan. Maksudnya ya gimana gitu kan. Gue lebih ngedidiknya ke situ gitu loh. Benar, jadi benar. makanya pinter-pinter lah gitu. Yang aku tangkap dari Kak Nick itu dia berusaha untuk Istri W. memberikan bekal. Jadi Iya. ketika dia nggak ada, setidaknya pasangannya itu bisa tetap melanjutkan hidup ya dengan caranya masing-masing gitu. Kembali ke rumah, baku cakar di dapur katanya. Umur kawin maksudnya. Halo Kak Salma. Tante. Jadi kalau masalah cowok numpang hidup sama cewek gitu itu lebih ke komunikasi dan kepilihan kalian sih. Maksudnya kita berhubungan kan kayak orang ta'aruf aja nih ya. Ta'aruf itu harus kenal loh. Ada yang juga salah persepsi. Ada portofolionya. Ada portofolionya, kita nanya sama orang tuanya atau nanya sama abangnya, kakaknya, apa segala macam. Orang-orang gitu kan. terdekatnya Orang yang kenal terdekat dengan gitu dia. loh. Bukan kadang-kadang orang buta juga dijodohin tapi nggak kenal lah, itu salah. Tiba-tiba cowoknya mau kondo, ya kan? Tiba-tiba cowoknya males apa nggak kerja apa gimana, terlalu gengsi untuk kerja gitu loh. Waalaikumsalam. Jadi makanya Waalaikumsalam, Tante. aku sih alhamdulillah ya di usia sampai sekarang dari SMP pacaran nggak pernah dapet cewek yang aneh-aneh gitu. Karena memang aku harus komunikasi gitu loh. Aku komunikasi itu komunikasi bukan komunikasi kelamin ya guys ya. Beda ya. Silaturahmi kalau itu. Silaturahmi kelamin. Larinya ke situ mulu. Habis silaturahmi ya, wassalamualaikum gitu. Kamu aceng. Assalamualaikum, nggak? waalaikumsalam gitu. Kalau nggak aceng dedek kabur. Kalau nggak aceng dedek kabur ya gitu kan. Loh, tapi itu penting guys. Jadi bisa mencari. Jadi gini. Kalau kalian jadi ini aku nggak ngajarin jelek ya. Tapi ketika kalian mendapatkan cowok dengan keadaan misalnya jadi suami dan dia jadi syarat menikah tuh sebenarnya 3. Si Kak Salma. Bener kata, ini pernah dibahas juga. Itu masalah utang piutang, masalah kesehatan dan masa lalu. Itu tidak boleh ditutupin. Dalam artian bukan kalau masalah itu bukan berarti harus diceritakan semua, enggak. Tapi kalian ngomong kalau aku nih janda, aku duda, itu harus diomongin ya. Gitu. Aku punya anak sekian, itu harus diomongin. Terus kesehatan, punya masalah penyakit berat atau enggak, itu harus diomongin. Jangan tiba-tiba nanti ejakulasi dini atau misalnya ratusan juta. Itunya udah nggak berfungsi, itu kalian berhak menceraikan. Istri berhak menceraikan. Ketika malam pertama kok nggak bisa berdiri nih, dia bohong nih gini-gini, lah itu berhak. Ini serius nih. Ini lagi nggak bercanda ya gue ya. Iya serius. Tapi Kak misalnya gitu langsung dia bilang kayak gini, bisa kita coba lagi ya. Membatalkan nikah, bener membatalkannya itu bisa. Termasuk utang piutang. Makanya itu tuh 3 hal yang harus di-share ke calon pasangan kita kalau kita mau menikah. Itu jangan ditutupin. Itu apalagi punya masalah misalnya tadi ya, kalau yang cowok, kalau yang cewek nggak bisa misalnya serviks, punya keturunan, kanker serviks, mandul, nggak bisa punya keturunan, itu juga harus diomongin. Itu bisa dibatalkan kapanpun gitu, nggak ada dosa gitu. Tapi ada baiknya diomongin sebelum menikah. Jelas itu harus diomongin sebelum menikah. Jangan tiba-tiba udah menikah berapa bulan baru ngomong, kan bikin shock gitu kan. Ya kayak masa lalu utang piutang ratusan juta, ya siapa sih yang nggak shock? Itu juga kan gitu. Iya. Ale-alenya Bang Aim gosok-gosok Wandi. coba lagi katanya. Itu harus ada kejujuran, bener. Kasih Bang Wandi. Jadi gimana host? Bisa bikin anak nggak katanya? Bisa. Dia jago. Gas. 3 pertanyaan. Iya. Tapi 3 guys, pertanyaan wajib ya itu 3. Tapi ada juga yang cuek bodo amat gitu. Ada itu terserah kembali lagi. Iya. Tapi kalau masalah kesehatan itu harus diomongin guys gitu. Iya, Bayangin aja ketika kita mendapatkan seorang yang udah nggak bisa punya anak, padahal kita lagi pengen punya anak, belum punya keturunan. Memang menikah itu nggak ada juga orang berpikiran nggak harus punya keturunan atau apa gitu. Tapi nggak mungkin ketika sering berjalannya waktu tiba-tiba kalian konsisten dengan omongan kalian di awal tuh. Jarang banget orang yang seperti itu. Jarang banget. Nggak apa-apa deh, lu nggak bisa punya anak deh, nggak apa-apa gini-gini. Dan ntar 2 bulan 3 bulan
beda lagi urusannya. Ntar kalau berantem mungkin masalah itu. Lu tuh nggak bisa punya anak nih, kita bisa aja gini-gini lah. Itu kan repot. Bener. Iya. Itu manusia nggak lepas dari itu tuh. Dan menurut aku untuk masalah kesehatan apalagi kalau penyakit menular ya, itu harus dikomunikasiin. Cong. Iya. Iya dong. Iya dong kan, maksudnya harus dikomunikasiin karena jangan sampai lu nikah sama orang, lu malah menyebarkan bibit-bibit penyakit ke orang lain gitu kan. Benar yang dibilang sama Kak Nick. Diabetes ngaruh sih kalau nggak aceng. Jadi kalau nggak aceng itu pengaruhnya bukan nggak normal ya teman. Kadang karena penyakit gitu kan, diabetes tuh salah satunya. Impotensi dan sebagainya banyak. Makanya harus Raja Singa. Oh my god, Raja Singa itu penyakit PMS, penyakit menular seksual. Menular ya. Makanya itu harus ngomong kan. Gatel nih titi gue. Jangan bahas gitu ah. Oke. Makanya yang belum nikah juga jangan macam-macam, jangan sembarangan. Iya, bahwasanya pertukaran Itu lendir. juga tuh kayak kenapa kamu langsung kan gue di dunia entertain ya. Kan skandal itu banyak banget gitu. Dan gue demi ya, gue nggak mau ngomong demi ya Tuhan apa. Gue lagi syuting aja, itu di mobil aja tuh ada ewong, di toilet aja bisa ngewong gitu loh. Di semak-semak aja, gue kayak itu bener ada skandal yang kayak gitu tuh beneran ada. Dan gue ngeliat artis sama figuran, Kasih Kak Julia. ngeliat kru sama artis, itu tuh beneran ada gitu loh. Dan itu bisa dilakukan on the spot di parkiran, dalam mobil. Dan akhirnya tuh itu yang gue jaga. Makanya sampai sekarang tuh gue alhamdulillah gue nggak punya skandal di entertain. Kayak orang-orang yang tiba-tiba ada videonya di Twitter gitu kan, atau tiba-tiba ada bukti chatting apa gitu. Itu yang gue jaga gitu. Makanya berat banget di entertain tuh salah satunya itu juga. Dan apa ya, penyakit menular gitu-gitu tuh ya dunianya memang di situ semua. Gimana nggak gampang nyebarnya gitu loh. Makanya gue agak mikir, kenapa gue kayak agak geli dan serem gitu kan, karena memang ya amit-amit gitu loh. Di dunia gue itu memang deket. Gue untuk berhubungan itu tuh dan jujur aja gue tuh selalu pacaran ceweknya itu di luar entertain. Gue nggak pernah pacaran sedekat apapun gue sama orang di entertain, entah itu model, entah pemain sinetron, entah apapun. Gue nggak pernah bisa, walaupun itu cantik dan apa, gue kayak itu mungkin lebih ke prinsip jatuhnya ya. Jadi gue nggak mau sama cewek entertain gitu dari dulu. Alhamdulillah sih gue selalu pacaran di luar itu, misalnya orang kerja kantor atau walaupun nggak jaminan ya, tapi ya gue untuk di dunia gue karena gue tahu gue nggak mau gitu loh, agak serem gitu. Kalau di sawah ya bercocok tanam, ya iyalah. Kalau istri. Kak, aku kayaknya udah hampir selesai nih. Jadi aku sumbang satu lagu lagi, terus aku turun ya Kak ya. Boleh. Oke, aku pengen nyanyi lagu yang ku tahu cinta itu indah. Jadi semoga teman-teman suka lagunya ini, dari Afgan dan Nagita Slavina. Satu kali lagi dong, Kahitna. Kahitna, oke. Nggak ngerti atau apalah. Yang judulnya apa aja? Teman-teman, Kak Aim itu biasanya jadi juri. Jadi dia udah menilai orang. Enggak Kak. Dikasih kesempatan lah ya. Dikasih kesempatan. Habis ini tolong nanti nilai aku Kak Aim. Nilai apanya nih? Apaan coba? Nggak ada ya. Makasih Kak Im ya Kak. Aku seneng banget bisa sharing-sharing bersama teman-teman di sini. Dan semoga kalian juga suka ya. Ini jadinya kayak talk show gitu ya Kak. Ada nyanyian terus kayak makasih banyak atas berkah rezekinya. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat. Nanti yang follow nanti aku follow back ya. Tapi jangan di-unfollow lagi ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat di ini aku pertemananku itu pertemananku itu sebenarnya banyak 5.000. Aku punya teman yang aku follow back 5.000. 6.000 yang aku fallback itu 5.000. Jadi kalau kalian unfollow itu sayang banget gitu kan. Jadi aku bakalan cek lagi kembali. Yang unfollow aku unfollow juga dong. Iya sama. Jadi teman-teman mohon maaf kalau follow, memutuskan untuk follow, kecuali mungkin ada yang nggak disuka, nanti bisa unfollow. Tapi kalau baik-baik aja jangan di unfollow dong. Jangan kayak
artis. Kak Nik aja artis, dia nggak gimana. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Bang, makasih terima ya udah kasih. mampir Ya Kak, terima kasih Kak Nik. Thank you Kak Wijaya. Kasih. Sehat-sehat Next time kalian ya. mampir Ya bye bye semuanya guys. Yo. Aku nanti unfollow kan. Bye bye. Ya bye bye. Nggak unfollow tapi tiba-tiba blok gitu kan.